Mata Zhongling melebar, dia tidak bisa mempercayai telinganya, jantungnya berdebar kencang, wajahnya yang cantik langsung memerah. Linger, apakah kamu menyukaiku? Sen Chen mencondongkan tubuh lebih dekat, dengan lembut menopang bahu peri kecil itu, dan bertanya dengan serius. Dalam kehidupannya dulu dan sekarang, pria ini sangat cemas tentang bagaimana menghadapi gadis-gadis, tapi karena dia tidak tahu bagaimana menghiburnya sekarang, dia hanya bertanya terus terang. Zhongling sangat malu, tapi masih sedikit mengangguk. Sejak awal ketika Liu Yunzong masih di awal, dia memiliki kesan mendalam tentang pria yang selalu tak terduga dalam segala hal ini. Liu Yunzong menderita bencana, dan hidup dan mati Sen Chen tidak diketahui. Selama periode waktu ini, dia tidak bisa melupakan bahkan lebih. Hari itu, dia tiba-tiba melihat sosok Sen Chen di rumah tuan kota. Untuk beberapa alasan, dia sangat gembira. Setelah waktu yang singkat bersama, dia secara bertahap mengembangkan beberapa perasaan khusus. Beberapa hal datang diam-diam, dan ketika dia tahu, gadis itu adalah sudah di dalamnya. Goblin kecil itu sangat pintar, bahkan dia juga tahu apa artinya meninggalkan rumah bersama Sen Chen, dan dia juga sangat menyadari masalah yang dapat diramalkan oleh Si Tuya dan Zhong Wuyan. Hanya saja, dibandingkan dengan paksaan kedua tetua, lebih mudah baginya untuk menerima hal-hal ini. Gadis itu sudah memiliki hatinya sendiri, jadi ketika dia mendengar keputusan Sen Chen, dia mengangguk dan setuju meskipun dia merasa malu dalam segala hal turun. Jika tidak, keinginan untuk dunia luar saja tidak akan cukup baginya untuk mengikuti seorang pemuda di jalan. Hehe, melihat gadis itu memerah, dengan malu-malu menundukkan kepalanya yang cantik, Chen Chen menggosok hidungnya dan tertawa, merasa sedikit sia-sia, dan sangat puas. Di dunia ini, tidak ada pria yang tidak ingin disukai oleh wanita cantik seperti itu. Dia adalah seorang gangster, tetapi bukan kekasih. Ada banyak hal. Sekarang setelah keputusan dibuat, mudah untuk melihatnya. Linger, karena kamu bersedia bersamaku, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Faktanya, kamu harus menerima semua ini dengan tenang, kata Sen Chen dengan serius. Dia ingin menyiapkan pernyataan yang berapi-api, tapi sayangnya dengan mulut yang kikuk, dia hanya bisa menahan retorika kering seperti itu pada akhirnya. Ya, Zhongling mengangkat kepalanya, senyum percaya diri muncul di wajahnya yang menawan lagi, dan dia menatap Sen Chen dengan mata gembira, cekikikan provokatif dan berkata maka kamu harus banyak berubah di masa depan. Kuat? Kuat, saya wanita jahat, saya hanya melayani pria yang kuat. Apa yang begitu sulit tentang ini menjadi sangat bersemangat dengan goblin kecil ini, Sen Chen juga antusias, dan mengulurkan tangannya tidak mau kalah, dan mengangkat dagu runcing Zhongling. Zhongling juga tidak melawan, dan terus menatapnya dengan mata mempesona itu, dan bahkan ada jejak provokasi di mata menawan itu. Goblin kecil ini telah memenangkan biografi sebenarnya dari Si Tuya. Di usia yang begitu muda, dia menawan dan menawan. Setiap cemberut dan senyuman bisa membuat pria merasa jahat. Apakah kamu akan memakanku sekarang? Pada akhirnya, goblin kecil itu mendekatkan mulut merahnya ke telinga Sen Chen, meniup pelan, dan berkata dengan berani dan provokatif, rona merah di wajah cantiknya hilang, dan kemerahan samar membuat fitur wajah yang halus menjadi lebih indah. Di mata Dan Feng, ada gelombang cahaya yang agresif, seperti rubah langit, membingungkan semua makhluk hidup. Dia sepertinya telah menemukan cara untuk membukanya. Jalan hati simpul. Hehe, pada saat ini, Chen Chen merasa sedikit malu. Dia tidak menyangka peri kecil yang 1 atau 2 tahun lebih tua dari dirinya ini begitu berani. Terengah-engah lembut membuat rasa gatal tak tertahankan, sehingga konsentrasi Sen Chen hampir tak terkendali. Untungnya, kemauan Sen Chen cukup kuat, mengetahui di mana dia sekarang, dia menekan api jahat di dalam hatinya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, peri kecil, cepat atau lambat aku akan memakanmu. Tunggu saja, sekarang mari kita bicara tentang bagaimana meningkatkan kultivasi Anda selanjutnya. Hek, melihat keinginan Chen Chen untuk berhenti, tetapi masih berusaha untuk berani, Zhongling mencibir, sangat bangga, lalu meletakkan lengan merah mudanya di bahu Sen Chen, sosok Miao Man bergerak mendekatinya, dan berkata sambil mencibir baiklah, mari kita bicara, kamu adalah orang Linger, kamu tidak boleh menggunakan beberapa metode biasa-biasa saja untuk membodohi Linger. Sen Chen pusing, peri kecil ini, mentalitasnya berubah terlalu cepat, dia telah meremehkannya sebelumnya, tapi untungnya, dia masih berpikir keras tentang bagaimana melepaskannya. Nyatanya, dia bahkan tidak memikirkan murid siapa ini, Si Tuya berusia hampir setengah abad, dan masih memiliki pesona yang menawan, panas dan memikat. Linger, selanjutnya, pikiranku seperti ini. Bukankah orang tua itu mengatakan bahwa setiap kali mereka naik ke Istana Tao, akan ada hadiah yang melimpah mulai besok dan seterusnya, biarkan aku berjuang keras. Hadiah yang aku dapatkan adalah semua berikan kepada peri kecil kami,
dan dengan cara ini, kultivasi Anda pasti akan meningkat pesat. Setelah sedikit terdiam, Shen Chen mulai berbicara dengan serius. Dia telah memikirkan metode ini sebelumnya, dan sekarang dia baru saja datang untuk memberi tahu peri kecil itu. Kedengarannya sangat bagus. Saya telah diberi hadiah, jadi apa yang harus Anda lakukan? Zhongling ragu-ragu. Hehe, apakah menurutmu para jenius biasa dan harta bumi masih berguna bagiku? Shen Chen berkata dengan penuh kemenangan, mereka semua adalah orang-orangku sendiri, dan aku tidak takut untuk memberitahumu. Sebenarnya, ikan batu hitam yang aku miliki, tertelan sejauh ini, tidak ada 10.000, ada 8.000, hal-hal biasa tidak banyak berguna bagiku. Hek, kamu orang menyebalkan, keberuntunganmu sangat bagus sehingga kamu cemburu. Zhongling menutup mulutnya dan tertawa kecil. Setelah membuat keputusan, suasana hati mereka berdua sangat santai. Setelah bangun keesokan harinya, Chen Chen meninggalkan halaman lain villa dan langsung menuju tangga batu tertinggi. Saat itu dini hari, dan banyak anak muda berkumpul di alun-alun di pintu masuk tangga batu tertinggi. Mereka semua jenius dari Kyushu, dan beberapa junior dari suku Tianluo. Banyak dari mereka sudah mulai mencobanya mendaki. Ho ho ho, Shen Chen mengangkat kepalanya, melirik naga panjang yang tampak seperti istana 9 langit sepanjang malam dengan beberapa jantung berdebar, dan menarik napas dalam-dalam. Menurutnya, hal ini sebenarnya lebih seperti semacam pelatihan untuk para murid sekte. Di tangga batu ini, tidak ada keberuntungan sama sekali. Hanya para jenius yang benar-benar menakjubkan yang bisa menginjakan kaki di istana Tao tingkat tinggi itu. Ini jauh lebih sulit daripada ujian di pegunungan Bahuang. Istana Tao di tingkat tertinggi disebut istana tertinggi. Mendengar namanya saja sudah cukup membuat orang merasa sangat terkejut. Sampai batas tertentu, mereka yang bisa menginjakan kaki Terepepel juga eksistensi tertinggi di antara junior umat manusia saat ini. Apakah kamu itu Shen Chen? Saat dia hendak pergi, tiba-tiba sekelompok orang berjalan ke arahnya. Ini semua adalah remaja berusia 16 atau 17 tahun, dengan semangat tinggi dan tanduk tinggi, dan masing-masing dari mereka memiliki kesombongan yang tidak terselubung, atau dengan kata lain, rasa superioritas yang sangat puas diri. Shen Chen memperhatikan bahwa ketika selusin anak muda ini berjalan mendekat, para pahlawan muda di sekitar mereka semua mundur tanpa sadar, dan beberapa dari mereka bahkan. Itu adalah tatapan simpatik padanya. Ini aku, ada apa? Shen Chen sedikit mengernyit, tidak ada satu orang pun yang lemah dalam kelompok orang ini, dan yang terburuk semuanya berada di puncak alam darah fusion. Terlebih lagi, orang-orang ini semua memancarkan gelombang yang sangat istimewa, yang tidak seperti semacam teknik kultivasi, tetapi lebih seperti kekuatan garis keturunan yang unik. Bukan apa-apa, tapi melihatmu sebagai pendatang baru, aku harus mengingatkanmu dengan ramah. Seorang anak laki-laki berpakaian ungu yang memimpin berdiri dan tersenyum main-main. Kami mendengar bahwa kamu berada di pusat perhatian di pegunungan Tandus dianggap cukup mampu, tetapi di wilayah suku Tianluo kami, pencapaian yang telah Anda buat sebelumnya sebenarnya tidak lebih dari itu. Jika Anda ingin menjalani kehidupan yang lebih nyaman, tahan kesombongan Anda, jika tidak maka tidak ada gunanya bagi Anda. Mendengar ini, hati Shen Chen sedikit bergetar, orang-orang ini benar-benar tidak biasa. Ketika dia berada di Kyushu, dia telah mendengar bahwa klan kuno dengan sejarah panjang itu memiliki garis keturunan darah yang kuat, dan keturunannya kurang lebih akan memiliki darah leluhur mereka yang mengalir. Tentu saja, yang disebut dewa bukanlah dewa sejati, tetapi beberapa kekuatan super yang telah mencapai tingkat tertentu. Pada saat itu, cukup membentuk kembali garis keturunan dengan cara menembus langit dan bumi. Orang juga bisa melakukannya menerima berkah, dan mereka dilahirkan dengan garis keturunan yang kuat dan unik. Ini juga merupakan akar penyebab dari ras kuno yang menduduki peringkat teratas ras manusia sepanjang zaman. Memikirkan hal ini, Shen Chen akhirnya menyadari bahwa orang-orang ini adalah junior dari suku Tianluo. Tidak heran ada fluktuasi aneh di tubuh mereka, ternyata mereka memiliki darah dewa leluhur mereka di tubuh mereka. Namun, meski begitu, Shen Chen masih tidak terlalu menyayangi orang-orang yang terlahir dengan bakat luar biasa ini. Kata-kata anak laki-laki berbaju ungu barusan terdengar seperti sedang mencoba membujuknya dengan niat baik, tapi jelas ada sikap merendahkan dalam nadanya, lebih seperti memukulinya tanpa ampun. Dia tidak pernah menundukkan kepalanya kepada pria seperti ini yang matanya lebih tinggi dari atas, meskipun ini adalah wilayah suku Tianluo, dia masih tidak takut. Apakah kamu sudah selesai? Shen Chen berkata dengan ringan, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Melihat reaksinya, anak laki-laki berbaju ungu dan rombongannya sedikit membeku. Hari-hari ini, para pahlawan muda dari Kyushu semuanya datang satu demi satu, tetapi kebanyakan dari mereka menentang mereka, klan Tianluo. Generasi muda menghindar darinya, tidak berani memprovokasi dia dengan mudah,
Tetapi tanpa diduga, dia bertemu dengan anak nakal yang bahkan lebih merajalela darinya, dan sikapnya jelas sangat tidak sabar. Nak, sepertinya kamu sangat percaya diri. Orang nomor 2 di antara pejalan kaki itu berkata, dengan jijik di matanya, karena kamu tidak mau mendengarnya, biarkan aku langsung ke intinya. Aku dengar kamu ada hubungannya dengan Tante Waning, di sini, Kakak Ikuk-guk meminta kami untuk memperingatkan Anda, menjauhlah darinya di masa depan, kecantikan tak tertandingi semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat disentuh oleh kalkun manapun. Benar, putri itu lahir dengan tubuh dewa, dan satu-satunya di dunia yang layak untuknya adalah anggota luar biasa dari suku Tianluo kita. Bocah berpakaian ungu itu juga mencibir, dan tidak membiarkan Shen Chen pergi sama sekali di mata. Adapun kamu, jika kamu ingin menjadi pengikutnya, kamu harus pergi ke Istana Dao ke-30 terlebih dahulu. Jika tidak, bahkan jika Yang Mulia setuju, kami tidak akan pernah membuang sampah. Para junior di sekitar suku Tianluo juga menggemakan kata-kata mereka. Mereka telah mendengar bahwa bakat Yunzu tahun ini memudar, dan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah sang putri. Apa kamu sudah selesai? Berdiri di sana, Shen Chen mendengarkan peringatan dari orang-orang muda Tianluo dengan wajah acuh tak acuh, dan masih berbicara dengan tenang seperti sebelumnya. Hanya saja kali ini, mata Shen Chen menjadi lebih dingin. Orang-orang yang dibawa oleh anak laki-laki berpakaian ungu itu ternyata dihasut oleh orang lain, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang-orang yang merasa benar sendiri setelah memasuki sekte tersebut. Adapun apa yang disebut peringatan dari Yan Jing, tidak mungkin dia menerimanya sebelumnya, apalagi sekarang. Nak, kamu benar-benar tidak tahu urusan saat ini. Melihat bahwa dia begitu ceroboh, anak laki-laki berpakaian ungu itu tiba-tiba memiliki ekspresi marah di wajahnya, menepuk seorang pengikut di sampingnya dengan mencibir, dan dengan bercanda berkata, Fuji, anak ini benar-benar terlihat seperti perempuan jalang, tidak apa-apa, saya akan membiarkanmu melakukannya. Katakan padanya siapa kakak Ikuk-guk, sehingga anak ini bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal di masa depan. Hehe, saudara Zuodian, mengapa repot-repot? Petugas itu melambaikan tangannya, lalu menunjuk ke arah Chen Chen, dan berkata dengan nada menghina, Nak, siapa saudara Ikuk-guk, kamu tidak layak untuk tahu. Aku tidak takut untuk memberitahumu, baru bulan lalu, saudara Ikuk-guk sudah naik ke Istana Tao ke-90. Begitu ucapan ini keluar, ratusan pahlawan muda dari Kyushu semuanya menunjukkan keterkejutan. 90 Istana Tao semua orang yang hadir saling memandang, kelopak mata mereka berkedut, dan mereka memiliki ilusi kehabisan napas. Mereka juga jenius yang telah dipilih tahun ini. Sebelum mereka datang, mereka telah diperingatkan oleh tetua mereka. Di antara murid-murid Luo Yunzong hari ini, ada beberapa yang tidak boleh terprovokasi apapun yang terjadi. Jika Anda cukup beruntung untuk mengikuti, jangan lewatkan kesempatan. Dan di antaranya, ada nama Yan Jing. Selain itu, mereka tidak memiliki cara untuk mengetahui informasi yang lebih mendalam. Lagi pula, di Kyushu, meskipun berita itu dibeli dengan banyak uang, tidak mungkin terlalu detail. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Yan Jing telah menginjakkan kaki di Istana Tao ke-90, banyak orang masih menarik napas dalam-dalam. Dari beberapa gosip, banyak pahlawan muda dari Kyushu yang hadir telah mendengar bahwa langkah batu tertinggi ini menjadi semakin sulit. Biasanya, di atas Istana Tao ke-70, hanya ada setengah langkah. Hanya mereka yang kuat di Gang Rilem bisa mendapatkan tempat itu. Bahkan Istana Dao ke-70 begitu sulit, orang-orang yang hadir tidak bisa lagi membayangkan betapa menakutkannya orang yang bisa menginjakkan kaki di Istana Dao ke-90 itu. Tidak diragukan lagi, jika Yan Jing adalah seorang pemuda, dia pasti akan menjadi karakter monster yang sangat menakutkan, dan dia mungkin salah satu dari sedikit generasi muda dari klan raksasa kuno klan Tianluo. Dengan keberadaan seperti itu, mereka yang awalnya memiliki titik awal kultivasi yang rendah tidak akan berani memprovokasi mereka, tetapi orang itu beruntung. Dia bahkan berani mengabaikan orang yang dia kirim untuk menyampaikan pesan. Itu terlalu berani. Untuk sementara, banyak orang diam-diam menggelengkan kepala pada Shen Chen. Pria muda ini adalah seorang karakter, tetapi sayangnya dia lahir dengan latar belakang yang sederhana. Jika tidak, para tetua akan memperingatkannya sebelumnya, dan tidak akan pernah membiarkannya membuat kesalahan tingkat rendah. Mendengus. Merasakan tatapan kagum dari sekelilingnya, bocah berpakaian ungu itu penuh dengan kesombongan, dan bahkan sekelompok pengikut di sekitarnya mengangkat dada mereka tinggi-tinggi, seolah-olah mereka telah mengharapkan hasil ini sejak lama. 90 Istana Tao pada saat ini, suara yang sangat sumbang terdengar dengan tenang dan acuh tak acuh. Apakah ini luar biasa? Anak laki-laki berbaju ungu dan yang lainnya tertegun pada awalnya, lalu marah. Nak, kamu benar-benar tidak sabar. Sepertinya tidak ada gunanya menyampaikan kata itu, kamu harus menunjukkan kekuatan padanya. Baiklah,
Meskipun kakak Ikuk-guk mengajari kita untuk tidak menggertaknya, tetapi kalkun semacam ini hanya akan mengerti siapa dia setelah dipukul beberapa kali. Takut dan marah, sekelompok orang yang dipimpin oleh pemuda berbaju ungu itu mencibir dan menindasnya dengan mata tidak ramah. Selama bertahun-tahun, Luo Yunzong telah menjadi praktik untuk merekrut murid-murid yang luar biasa di tanah Kyushu, tetapi kebanyakan orang yang datang setiap saat, tidak berani berkonflik dengan orang-orang Tianluo. Mereka ketidakpedulian Shen Chen jelas membuat mereka sangat kesal. Sehat. Di sekitar, banyak pahlawan muda dari Yunzu menghela nafas dan mundur satu demi satu. Mereka telah mendengar bahwa pemuda ini adalah karakter yang terbunuh di Eight Desolation Mountains. Membunuh banyak orang berbakat, tetapi orang ini terlalu tajam, dan dia bahkan tidak memikirkan wilayah siapa ini. Di Luo Yunzong, dia bertarung sengit dengan junior dari klan Tianluo. Bukankah ini adil? Minta hiburan? Apa yang akan kamu lakukan? Dari kejauhan, Zhongling juga melihat sekelompok orang yang sepertinya ingin menyerang Shen Chen, dan langsung berlari dengan cemas. Yo, tanpa diduga, ada begitu banyak wanita cantik di Kyushu. Hehe, dia memang cantik, dan matanya sangat menarik. Sayang sekali kamu tidak memiliki mata, dan mengikuti pria yang sombong dan bodoh. Zhongling tiba-tiba muncul, membuat anak laki-laki berbaju ungu dan pestanya bersinar terang. Goblin kecil ini terlahir mempesona dan menawan, dan di usia yang begitu muda, sosoknya yang anggun tinggi dan montok. Bahkan di tempat para jenius berkumpul ini, dia akan segera menjadi fokusnya hilang, dan junior dari suku Tianluo yang penuh keunggulan ini menunjuk dan menunjuk dengan tidak hati-hati, seolah-olah mereka sedang menonton mainan. Zhongling mengabaikan orang-orang ini, dan langsung berlari ke Shen Chen, menunjukkan kekhawatiran. Apakah kamu baik-baik saja? Hehe, bagaimana menurutmu? Shen Chen menggelengkan kepalanya, mengusap kepala cantik Zhongling, dan tersenyum kecil. Peri kecil ini benar-benar terlalu tidak sabar. Namun, hati Shen Chen juga hangat. Jangan lihat goblin kecil tadi malam yang sangat agresif, seperti rubah langit yang memikat semua makhluk hidup, tetapi ketika menghadapi hal semacam ini, hati lembut gadis itu tidak diragukan lagi terungkap. Melihat keduanya begitu dekat, anak laki-laki berbaju ungu dan yang lainnya menjadi semakin murung. Dari awal sampai akhir, anak laki-laki itu sepertinya tidak menatap mata mereka, dan saat ini dia malah menggoda, dengan kuku kecil itu, abaikan saja mereka. Jangan khawatir, ayo lakukan, jika kuku kecil ini berani membantu, bersihkan bersama. Kilatan kecemburuan muncul di mata bocah berpakaian ungu itu, dan dia melambaikan tangannya dengan kasar dan mencibir. Mereka Zhongling berdiri di belakang Shen Chen dengan ekspresi kaget. Orang-orang ini sangat kuat, dan semuanya mengungkapkan fluktuasi aura yang mencengangkan, yang membuatnya merasakan tekanan besar. Itu hanya sekelompok badut yang melompat. Shen Chen tertawa. Pengadilan kematian. Sekelompok orang sangat marah, dan akhirnya tidak tahan lagi, dan langsung menyerang dengan ganas. Meskipun mereka berasal dari sekte yang sama, selama mereka meninggalkan halaman lain tempat mereka tinggal, Luo Yunzong tidak pernah menahan para murid untuk saling bertarung. Tentu saja prasyaratnya adalah mereka tidak dapat menggunakan tangan yang berat. Lebih dari selusin orang bergegas mendekat pada saat yang sama, meskipun mereka sombong, mereka telah mendengar tentang perbuatan pemuda itu dan tidak gegabah. Ledakan. Shen Chen menggelengkan kepalanya, dan kemudian meninju tanpa mewah. Sinar matahari yang terik berkelap-kelip di alun-alun, dan para pahlawan muda yang menonton semuanya merasakan silau untuk waktu yang singkat. Ledakan. Detik berikutnya, lebih dari selusin sosok terbang terbalik. Meskipun basis kultivasi ini tidak lemah dan masih ada sedikit darah dewa di tubuh mereka, mereka sangat rentan di depan Shen Chen. Anda, bangkit dari tanah karena malu, lebih dari selusin remaja dari suku Tianluo semuanya ketakutan. Tapi tunggu kata-kata ancaman mereka keluar, Shen Chen membuat gerakan lain, dan dengan lambaian lengan bajunya, gelombang kekuatan spiritual yang tak terlihat mengikuti satu demi satu, dan itu menamparkan wajah semua orang dengan keras, sepotong besar giginya terbang dan tersebar di seluruh tanah. Di sekeliling, ada keheningan. Banyak orang telah mendengar tentang kekuatan pemuda ini, tetapi mereka tidak pernah menyangka dia akan berani menyerang junior dari suku Tianluo. Apakah dia benar-benar tidak khawatir? Orang ini terlalu kejam. Kembalilah dan beritahu kakak seniormu Ikuk-guk bahwa dia lebih baik tidak memperhatikan gadis kecil kita. Jika tidak, jangan salahkan aku untuk berurusan dengannya. Shen Chen dengan dingin melirik bocah berpakaian ungu dan yang lainnya, dan dengan tegas memperingatkan. Dikatakan bahwa semua pahlawan muda dari Kyushu yang hadir hampir pingsan. Kejam. Nima ini hanyalah orang yang kejam, jelas seseorang yang datang untuk memperingatkannya. Tapi sekarang, ternyata dia mengancamnya, dan targetnya adalah kakak senior Yan Jing yang sudah menginjakan kaki di Istana Dao ke-90. Gaya yang begitu kokoh membuat banyak orang hadir sedikit. Tidak percaya mataku.
Kamu sangat mendominasi. Bahkan Zhongling, peri kecil, menutup mulutnya dan terkekeh. Benarkah Chen Chen menyentuh hidungnya, dan tiba-tiba menyadari kesombongannya, tetapi ketika dia berpikir bahwa itu tentang gadis kecil itu, dia merasa itu tidak berlebihan, itu sangat wajar. Oke, kami akan memberitahu saudara Ikuk Guk secara harfiah, saya harap Anda tidak menyesalinya. Anak laki-laki berpakaian ungu itu menutup mulutnya, sekarat karena malu dan marah, saat ini dia mirip dengan sekelompok pengikut, dan sebagian besar gigi di mulutnya telah hancur. Tumbuh di klan raksasa kuno seperti klan Tianluo, mereka tidak pernah mengalami kehilangan yang begitu tiba-tiba, dan mereka masih anak laki-laki dari luar, sekelompok orang, mereka sudah malu, dan mereka ingin bergegas untuk bertarung dengan itu, anak. Mengapa? Apakah kamu masih ingin melakukan sesuatu? Mata Shen Chen tiba-tiba menjadi dingin. Setelah menerima minuman seperti itu darinya, hati selusin orang yang dipimpin oleh bocah berpakaian ungu Zuo Dian bergidik. Segera, satu persatu mengertakkan gigi dan pergi dengan marah, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Hek, kamu orang menyebalkan, kamu pasti punya duri di mana-mana. Tiba-tiba, terdengar tawa ringan, mutiara lembah impian datang terlambat, tetapi mereka kebetulan melihat pemandangan itu. Jika mereka hadir sebelumnya, mereka akan dengan cepat membujuk selusin junior dari suku Tianluo untuk bersembunyi. Sepanjang jalan, Meng Yuhan dan yang lainnya sudah memahami temperamen orang ini dengan cukup baik. Jika Anda lembut tetapi tidak keras, bagaimana Anda bisa bertahan dari ancaman orang lain? Namun, setelah menggoda, karena niat baik, Meng Yuhan, seorang wanita cantik yang dingin dan sombong, masih melangkah maju untuk mengingatkan dengan serius saudara Shen, jangan ceroboh, raksasa seperti Luo Yunzong, bahkan di antara generasi yang lebih muda naga tersembunyi dan macan berjongkok, kali ini kau mungkin benar-benar mendapat masalah. Oh Shen Chen terkejut, mungkinkah Yan Jing benar-benar kuat? Nah, dikatakan bahwa jika Anda ingin menginjakan kaki di 90 istana Tao, kecuali jika Anda adalah penjahat tingkat suci alami atau makhluk bawaan, jika tidak, kebanyakan orang setidaknya membutuhkan kekuatan alam kondensasi untuk dapat melakukannya, lakukan itu, kata Meng Yuhan dengan sungguh-sungguh. Alam geng padat, hati Shen Chen bergetar, dan dia akhirnya mulai serius, sepertinya dia benar-benar meremehkan bakat jenius suku Tianluo ini. Tidak disangka ada monster seperti itu di antara generasi manusia yang lebih muda. Selain itu, senior broter Yan Jing itu tidak sesederhana memiliki kekuatan dari kondenset Gangrilem. Bu Feiyan, yang mengenakan riasan merah panas, berkata dengan bercanda dikatakan bahwa darah di tubuh orang ini adalah hampir murni. Mereka yang hanya memiliki seberkas darah dewa di tubuhnya sebanding. Orang muda seperti Yan Jing, yang tubuhnya hampir murni, hanya memiliki 4 atau 5 orang di suku Tianluo saat ini, dan dia adalah yang termuda. Darah dewa hampir murni Shen Chen menjadi semakin ketakutan semakin dia mendengarnya. Itu benar, kamu harus tahu bahwa keturunan dari klan kuno ini sedikit banyak akan memiliki darah leluhur mereka yang mengalir di tubuh mereka. Begitu mereka memiliki darah murni, bahkan jika dibandingkan dengan makhluk bawaan, tidak akan ada terlalu banyak perbedaan. Hampir bisa disebut garis keturunan terkuat di bawah 10 tubuh suci. Meng Yuhan berkata dengan lembut awalnya, hal semacam ini sulit untuk diperbaiki setelah lahir, tetapi itu tidak mutlak. Misalnya, jika keturunan klan kuno dengan darah dewa yang hampir murni dapat bersaing dengan 10 darah suci yang legendaris secara teoritis, akan ada peluang besar untuk menyempurnakan darah di dalam tubuh, atau bahkan melangkah lebih jauh. Sekarang Anda harus tahu alasan mengapa kakak laki-laki Ikuk Guk itu mengagumi putri itu, bukan? Apakah itu? Setelah dengan tenang mendengarkan wanita yang dingin dan sombong ini, wajah Shen Chen sedikit muram. Jika orang-orang itu ingin memperhatikan gadis kecil itu karena mengagumi kecantikannya yang tiada taraf, mungkin dia tidak akan mengambil terlalu jauh, lagi pula, gadis kecil itu seperti peri yang dibuang, dan di dunia ini, tidak mungkin untuk lihat gadis kecil itu ada sangat sedikit pria yang masih tidak tergerak oleh penampilan Zhang Fenghua yang tiada taraf, tetapi jika itu adalah alasan yang baru saja dikatakan Meng Yuhan, maka itu telah menyentuh timbangan Shen Chen. Setelah waktu yang tidak diketahui, busur aneh tiba-tiba muncul di wajah Shen Chen. Sepertinya tidak sedikit orang yang jatuh cinta pada Xiao Nizi saat ini, tapi, dia milikku. Setelah beberapa saat, suara tenang terdengar, meski nadanya tidak tinggi, namun tetap sampai ke telinga semua orang yang hadir. Dalam sekejap, ada keheningan yang mematikan di sekitar. Di daerah Gunung Tianluo yang sunyi, di atas tebing yang luas, terdapat sebuah bangunan istana yang sangat besar, megah dan megah, diselimuti kabut. Ini adalah tangga batu tertinggi ke-90.000. Melihat awan di kejauhan, bahkan gunung pun tidak bisa ditemukan. Pada ketinggian ini, dalam radius 50.000 mil, tidak ada puncak lain yang bisa menandinginya, dan sudah tenggelam di lautan awan yang luas.
Di pagoda batu bangunan istana, sesosok agung duduk bersila, dikelilingi awan dan kabut. Samar-samar, sosok ini seolah menjadi bagian dari lautan awan, menelan dan menghembuskan napas, bahkan awan dan kabut bergoyang, dan dimuntahkan. Setelah waktu yang tidak diketahui, pemuda itu membuka matanya dengan mencicit, dan dua bola api dewa berkedip di pupil matanya yang dalam. Dia menjentikkan lurus, dan ada slip giok ekstra indah di tangannya. Pikiran masuk jauh ke dalamnya, dan setelah beberapa tarikan napas, senyum tipis muncul di wajah tampan pemuda itu. Apakah dia milikmu hehe? Ini menarik. Pria muda itu tiba-tiba bangkit, melangkah ke udara, dan muncul di istana yang megah itu setelah beberapa saat. Sebuah aula besar di Nuoda lebarnya sekitar ribuan kaki, tetapi hanya ada sedikit orang di aula tersebut, dan setiap orang berasal dari area yang berbeda, duduk bersila di atas futon. Setelah pemuda itu muncul di sini, dia tidak berbicara dengan orang-orang di sekitarnya, seolah-olah dia adalah orang asing, dia berjalan seperti naga dan harimau, dan diam-diam datang ke futon miliknya. Yan Jing, pernahkah kamu mendengar bahwa teman lama yang mulia putri telah tiba? Baru saja hendak duduk, sebuah suara yang sangat sumbang datang dari futon yang jaraknya ratusan kaki di sebelah kanan. Teman lama yang baik hehe, kakak senior Song bercanda, sejauh ini Wan Ning masih sendirian, jadi di mana teman baik lama itu? Pria muda itu duduk perlahan, dan tersenyum dengan santai. Itu adalah katak yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi, tetapi demi obsesinya terhadap Wan Ning, jika dia cukup kuat, saya akan mengizinkannya untuk mengikuti kami di masa depan. Di alun-alun di bawah tangga batu tertinggi, Shen Chen datang ke sini lagi setelah mengirim peri kecil Song Ling kembali. Pada saat ini, banyak pahlawan muda dari Kyushu telah menginjak tangga batu, melihat ke atas, dan di awan dan kabut, mereka samar-samar dapat melihat banyak sosok. Untungnya tangga batu ini tidak hanya panjang dan berkelok-kelok tanpa ujung, tapi juga sangat lebar, setiap anak tangga batu lebarnya 100 kaki, tidak peduli berapa banyak orang yang berjalan di atasnya, tidak akan terasa sesak. Setelah Shen Chen meliriknya, dia tidak ragu lagi, dan langsung mengikutinya. Benar saja, ada cara. Begitu dia menginjak tangga batu pertama, Shen Chen merasakan perlawanan yang tak terlihat. Perlawanan semacam itu mirip dengan kekuatan yang dilontarkan oleh kunci Qiankun. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatan pengikat kunci Qiankun menyebar, hampir sama di segala arah. Tetapi berdiri di atas pijakan batu ini, perlawanan dari depan jelas lebih besar. Pijakan batu pertama ini, jika Anda tidak memiliki kekuatan darah fusi tingkat kelima, sulit untuk berdiri. Ketahanan pijakan batu setidaknya 4-5 ribu kati. Kekuatan kecil ini, untuk Shen Chen saat ini, tidak ada bedanya dengan menggaruk gatal. Setelah terbiasa beberapa saat, dia terus membuat langkah besar, berlari seperti terbang di tangga batu. Dalam sekejap mata, Shen Chen menaiki 1000 anak tangga batu seperti berjalan di tanah datar. Dia tidak bergerak maju dengan tergesa-gesa, tetapi bergerak ke samping, dan di sepanjang tangga batu di dekatnya, dia dengan cepat sampai ke area umum di tengah gunung, di mana istana Tao pertama di sepanjang tangga batu tertinggi berada. Dikatakan sebagai istana, tetapi sebenarnya tempat ini mirip dengan kota kecil, selain aula utama, ada ratusan loteng di sekitarnya. Shen Chen tidak memasuki aula istana Tao ini seperti banyak pahlawan muda yang akhirnya memanjat, tetapi mengikuti jalan dan sampai di loteng 3 lantai. Pintu loteng ini tidak tertutup, setelah Shen Chen memasuki ruangan, dia melihat deretan rak buku besar, tetapi rak buku itu tidak diisi dengan buku, tetapi kotak identik yang tak terhitung jumlahnya. Siapa namamu? Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut pucat keluar dari antara rak buku, dengan mata tajam, meliriknya, dan berkata dengan lembut. Shen Chen. Shen Chen melaporkan namanya. Token murid. Pria tua berambut putih itu mengulurkan tangannya. Ini. Shen Chen melangkah maju dan mengeluarkan giok ungu. Paviliun harta karun istana Daois ini memiliki 3 lantai. Jika Anda datang ke sini untuk pertama kalinya, Anda dapat menggunakan cincin giok untuk membuka segel kotak apapun di lantai pertama dan mendapatkan hadiah Anda. Pria tua berambut putih menunjuk ke pintu di kejauhan. Sebuah dinding, berkata dengan suara yang dalam. Pernahkah Anda melihat kain merah di dinding? Hal-hal yang tercantum pada kain merah adalah barang-barang yang mungkin muncul di dalam kotak, mungkin semuanya, atau mungkin beberapa dari mereka. Tentu saja, kemungkinan 50% akan kosong. Anda dapat memilih yang mana yang Anda inginkan. Mendengar ini, Shen Chen memiliki wajah yang aneh, dan membuat keributan untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang disebut hadiah ini bukanlah hadiah yang tetap, tidak hanya berapa banyak yang bisa dia dapatkan, itu semua tergantung pada miliknya, sifatnya sendiri, bahkan apakah dia bisa mendapatkannya tidak pasti. 50% dari kotak itu kosong, bukankah ini berarti bahwa jika Anda mengandalkan keberuntungan, akan ada setengah kemungkinan Anda tidak akan mendapatkan apa-apa.
Berpikir dalam hati, Shen Chen menggelengkan kepalanya, dan mengalihkan pandangannya ke potongan kain merah yang dikatakan lelaki tua itu. Ramuan kelas 1 bunga daun perak, rumput hati murni, kantong empedu ungu. Ramuan kelas 2 bambu phoenix biru, ginseng hujan. Ramuan kelas 3 Wu Yegen. Ramuan kelas 4 buah darah merah. Panacea kelas 2 pil konsentrasi. Panacea kelas 3 Yiki-san. Diam-diam membaca nama di kain merah, Shen Chen tidak bisa membantu tetapi mendecakkan lidahnya seperti yang diharapkan dari Sekte Super, itu hanya istana Tao pertama, dan hadiah yang diberikan kepada murid-muridnya begitu kaya sehingga dia rela melakukannya bahkan gunakan ramuan kelas 4 keluarkan. Namun, seperti yang dikatakan lelaki tua berambut putih tadi, tidak mudah mendapatkan hadiah di atas kain merah, ada setengah dari kotak di dalamnya, yang benar-benar kosong. Dan bahkan jika Anda cukup beruntung untuk menangkap sebuah kotak berisi barang-barang di dalamnya, sulit untuk mengatakan berapa banyak barang kering yang ada di dalamnya, apakah itu hanya keberuntungan. Shen Chen tidak mempercayainya, orang-orang tua Luo Yunzong itu muncul dengan hal-hal aneh seperti itu, tentu saja pasti ada makna yang dalam, tidak mungkin mereka tidak ingin melakukan apapun untuk mempersulit murid-murid mereka. Mengambil napas dalam-dalam, Shen Chen berhenti ragu dan berjalan menuju rak buku. Ingat, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan kasar untuk membuka segel pada kotak, kamu hanya dapat menggunakan pikiranmu untuk menyelidiki, dan begitu kamu menggunakan token untuk membuka segel, kamu tidak dapat menarik kembali kata-katamu. Pria tua berambut putih berkata tanpa ekspresi, hampir lelah. Shen Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh, ini Luo Yunzong, tentu saja dia tidak bisa bertindak sembarangan, semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan sekte. Setelah berjalan-jalan di antara rak buku beberapa kali, senyum perlahan muncul di wajah Shen Chen. Benar saja, meskipun segel rune dipasang pada kotak-kotak ini, mereka tidak kedap udara, selama mereka mengerahkan pikiran mereka sepenuhnya, mereka dapat ditembus melalui mereka. Dengan kemampuan Shen Chen saat ini, bahkan jika dia berdiri di sana tanpa bergerak dari kejauhan, dia dapat dengan mudah melihat semua kotak 10% ini. Setelah jiwa bergabung dengan sinar jiwa naga itu, jiwa Shen Chen telah terlahir kembali, dan mulai membiakkan sumber Dao Yun, dan persepsi mentalnya tidak kalah dengan fisik yang paling kuat. Kotak di lantai pertama paviliun harta karun, istana Tao pertama, terlalu kekanak-kanakan untuknya. Tidak buruk. Di kejauhan, melihat Shen Chen akhirnya memilih kotak yang tidak mencolok dan membuka segelnya dengan tanda, lelaki tua berambut putih itu memiliki senyum langka di wajahnya, menunjukkan kekaguman. Benar saja, Shen Chen membuka kotak itu, dan hadiah yang tercantum di daftar kain merah berisi semua yang diharapkan, dan tidak ada yang hilang. Anak kecil, lelaki tua itu tahu bahwa istana Tao pertama ini pasti tidak akan menghentikan Anda, tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa ada 2 lantai di atas paviliun harta karun di sini. Menurut aturan sekte, setiap bulan, Taois istana akan semua murid dapat mendaftar untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemenang. Tempat pertama, dapat pergi ke lantai atas untuk mengambil kotak lain. Tempat kedua hingga kelima, dapat pergi ke lantai atas untuk mengambil kotak lain, 5 hingga 10, kamu juga bisa mengambil kotak lain di lantai ini. Jadi, ada lebih dari 1 hadiah. Kebetulan besok adalah hari kompetisi kecil kita. Jika kamu tertarik, kamu bisa datang ke lelaki tua ini untuk mendaftar. Sebelum pergi, lelaki tua berambut putih itu mengingatkannya. Apakah ada hal yang begitu bagus? Shen Chen senang, tetapi segera dia berkata dengan sedikit penyesalan kedengarannya bagus. Tetapi jika saya setuju, bukankah itu berarti saya tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi Tao berikutnya bulan ini hilang? Dia sangat pintar, dan dia tahu bahwa harus ada kompetisi kecil serupa di setiap istana Tao. Jika Anda memikirkannya dengan jari kaki, Anda akan tahu bahwa hadiah harus lebih kaya saat Anda naik. Dengan cara ini, jika Anda tetap di sini untuk mengikuti kompetisi kecil, kesulitan untuk menang jauh lebih sedikit, tetapi hadiah yang bisa didapat juga relatif lebih sedikit. Awalnya, masalah seperti ini dapat diselesaikan dengan cara yang memakan waktu, tetapi dia tidak punya banyak waktu, jika dia tinggal di setiap istana Dao selama sebulan untuk berpartisipasi dalam Xiaobi untuk mengambil kotak itu, bagaimana mungkin dia mendaki ke istana Dao tertinggi tidak akan memakan waktu 100 bulan. Dengan kata lain, ini lebih dari 8 tahun. Tak perlu dikatakan, ini jelas tidak hemat biaya, dan bocah Zhongling itu tidak sabar menunggu. Hehe, sepertinya kamu benar-benar percaya diri, nak. Pria tua berambut putih itu melambaikan tangannya dan terkekeh, jika kamu cukup percaya diri, masalah ini tidak ada, karena hari berikutnya Xiaobi di Istana Tao tidak akan ada di besok, tetapi lusa, sebenarnya, ada celah 1 hari sebelum dan sesudah semua hari Xiaobi di antara Istana Dao. Benarkah? Shen Chen sangat gembira. Itu wajar. Kami bukan orang yang bertele-tele. Bagaimana mungkin kami tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel? Jangan khawatir,
selama kamu memiliki kemampuan, kamu bisa mendapatkan setidaknya 2 hadiah dari setiap istana Tao. Putih pria tua berambut tertawa. Terima kasih senior telah mengingatkan saya, bahwa tolong daftarkan saya ingin berpartisipasi dalam kompetisi besok. Shen Chen sedang bersiap, sangat bersemangat, segalanya lebih lancar dari yang diharapkan, selama dia bisa menanggungnya, hadiahnya akan jauh lebih kaya dari yang diharapkan. Dengan cara ini, Zhongling, goblin kecil, akan dapat mengejar kultivasinya lebih cepat, tidak peduli apa, kesempatan seperti itu harus ditangkap dengan kuat. Keesokan harinya, aula utama Istana Tao pertama penuh sesak. Ini adalah kontes kecil pertama untuk murid baru Luo Yunzong, dan ini sangat penting, hampir setiap murid yang baru saja naik ke Istana Tao ini telah berpartisipasi. Ada hampir 1000 orang berbakat dari Yunzu, dan ada 4 hingga 500 junior muda dari klan Tianluo. Faktanya, dibandingkan dengan mengangkat alis, semua orang lebih peduli tentang hadiah setelah Xiaobi. Di puncak Luo Yunzong, membagikan hadiah bukan lagi permainan anak-anak. Itu telah menyebabkan dampak yang besar. Di tanah Kyushu, hanya sebuah obat mujarab kelas 3 sudah menjadi sosok astronomi, tidak terbayangkan untuk menyia-nyiakannya pada junior. Bahkan anak muda dari suku Tianluo, ketika mereka meninggalkan rumah, para tetua dalam keluarga berulang kali memperingatkan bahwa hadiah di setiap istana Tao sangat penting, semakin banyak yang mereka dapatkan, semakin membantu mereka untuk berkultivasi, dan harus diambil dengan serius. Saat ini, Xiaobi belum dimulai, dan seluruh aula sudah penuh dengan bubuk mesiu. Meskipun ada beberapa hantu sial yang sayangnya mengambil kotak kosong ketika mereka naik ke Istana Tao ini untuk mendapatkan hadiah pertama di Paviliun Harta Karun, tetapi ada juga beberapa orang yang beruntung atau tersembunyi yang mendapatkan banyak hal, membuat orang serakah. Di antara hadiah lantai pertama Paviliun Harta Karun, ada ramuan kelas 4, yang bahkan diidamkan oleh junior dari klan kuno, jadi akan lebih menakutkan lagi jika menyangkut lantai 2 dan 3. Persaingan kecil ini bukanlah persaingan untuk belajar, tetapi perebutan sumber daya. Konon persaingan di alam spiritual sangat menakutkan. Sekarang tampaknya persaingan kejam semacam ini sudah dimulai di sekte. Shen Chen dengan santai berjalan-jalan di aula utama, dan segera menarik banyak mata yang ditargetkan dan bahkan bermusuhan. Kebanyakan dari mereka adalah junior dari suku Tianluo, dan mereka tidak dapat memahami pernyataan kuatnya sebelumnya, dan alasan utamanya adalah panen orang ini sebelumnya di lantai pertama Paviliun Harta Karun begitu kaya sehingga membuat orang cemburu. Shen Chen tidak tahu bahwa setelah dia pergi, posisi nomor 1 di daftar biru lantai Zhangbao telah diubah. Pada daftar biru, nama 10 murid teratas yang memperoleh paling banyak pada level itu dicatat. Sayangnya, kotak yang dia pilih kemarin, karena itu adalah Grand Slam, melompat ke daftar teratas tanpa ketegangan. Panen yang didambakan seperti itu tentu saja membuat banyak orang sangat kesal, terutama beberapa junior dari suku Tianluo yang telah ditempatkan di Istana Tao ini selama beberapa bulan. Mereka datang ke sini lebih awal dari para jenius dari Kyushu, tetapi sejauh ini mereka tidak memiliki apa-apa, tidak dapat dihindari untuk merasakan kebencian. Tampaknya orang-orang tua di atas memiliki niat yang tidak murni. Shen Chen bertanya dengan santai, dan sedikit terdiam setelah mendengar kebenaran. Adanya daftar biru jelas menunjukkan bahwa Chi Guoguo membuat orang-orang di daftar itu dibenci oleh sesama murid. Pantas saja tiba-tiba saya punya banyak musuh sekarang. Namun, dia masih tidak takut. Ini adalah yang pertama dari ratusan istana Tao. Sebagian besar jenius sejati dari suku Tianluo tidak ada lagi di sini. Di antara rekan-rekannya, Shen Chen tidak takut pada siapapun. Kompetisi dimulai, semua orang ikuti saya. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar, dan lelaki tua berambut putih yang menjaga paviliun harta masuk, melambaikan jubah lengannya, berbalik dan pergi setelah kata-kata itu jatuh. Mendengar ini, semua murid yang sudah terburu-buru mengikuti segerombolan. Bukankah kamu berkompetisi di aula sepanjang jalan? Shen Chen sedikit terkejut. Aula besar barusan bahkan lebih besar dari istana seorang pangeran, sangat besar dan luas, dan tidak masalah untuk menampung ribuan orang. Tanahnya lebih dari cukup, tapi sepertinya dia salah menebak, persaingan tidak terjadi di sana. Tapi selain itu, di lereng gunung, di mana lagi bisa ada begitu banyak orang, apakah harus turun ke alun-alun di pintu masuk? Hehe, kompetisi semacam ini belum pernah ada di aula. Meng Chanmo terkekeh, dan gadis kecil itu bertemu lagi, dan dia sudah banyak mengenal Shen Chen, dan dia datang untuk menjelaskan keraguannya dengan antusias. Rasa itu membuatnya berlama-lama. Di mana itu? Shen Chen penasaran. Ini, di sana. Meng Chanmo menunjuk ke kejauhan. Apa? Hati Shen Chen bergetar. Tempat yang ditunjuk gadis kecil itu ternyata adalah tangga batu tertinggi. Itulah cara orang-orang yang hadir ini memanjat, dan sekarang kompetisi akan diadakan di tangga batu. Aturan yang mengerikan.
Shen Chen tidak bisa menahan diri untuk mendecakkan lidahnya, ada domain yang kuat di tangga batu itu, rune melonjak, kabut masih ada, dan di tengah pertempuran, murid-murid ini tidak hanya perlu mengalahkan lawan mereka, tetapi juga harus menahan ujian dari domain yang kuat. Tidak diragukan lagi bahwa peningkatan kesulitan dengan cara ini tidak sedikit. Semuanya, dengan 1020 tangga batu sebagai pedoman, bertarunglah dengan bebas di atasnya, dan 10 orang yang bertahan sampai akhir akan menjadi pemenang kompetisi kecil ini. Berdiri di pintu masuk tangga batu di lantai ini, si putih pria tua berambut berkata dengan ringan. Senior, bagaimana jika kamu tidak bisa menaiki 20 anak tangga batu? Ada beberapa orang dengan wajah jelek. Mereka menaiki 1000 anak tangga batu dan datang ke istana Tao ini, sudah sangat sulit. Sangat sulit untuk menaiki anak tangga batu lainnya. Tangga batu ditahan, apalagi berkelahi dengan orang lain, apakah mereka bisa memanjat itu masalah dari dua pendapat. Mereka yang tidak bisa menaiki 20 anak tangga batu dapat kembali dan berlatih dengan rajin sekarang. Kompetisi kecil ini bukan untukmu, kata lelaki tua berambut putih itu dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua murid yang hadir sedikit berubah. Saya percaya bahwa aturan seperti itu akan ada di setiap istana Tao di masa depan. Kesulitan dari kompetisi kecil ini benar-benar hampir keras. Meskipun hadiahnya murah hati, mereka ditakdirkan hanya untuk dimiliki oleh sejumlah kecil orang. Segera, 40 atau 50 orang keluar dari kerumunan, satu persatu dengan sedih, mengertakkan gigi, berbalik dan pergi. Shen Chen dapat merasakan bahwa orang-orang itu tidak hanya sangat tidak rela, tetapi juga menderita penghinaan dari Chi Guoguo. Pukulan semacam itu sangat hebat bagi kaum muda. Di sampingnya, beberapa mutiara cerah dari lembah Mengling semuanya memiliki wajah cantik yang tidak wajar. Pada hari kedua setelah bergabung dengan sekte tersebut, kekejaman di sini membuat mereka sulit bernapas. Tidak bisakah hanya ada batas bawah? Shen Chen berdiri, menyentuh hidungnya dan bertanya. Hehe, itu wajar, dan ada batas atas. Pada prinsipnya, kamu tidak bisa menyelinap di atas 50 anak tangga batu untuk waktu yang lama. Pria tua berambut putih itu tersenyum ringan pada Shen Chen. Reaksi seperti itu segera memenuhi banyak murid yang hadir dengan kecemburuan, status lelaki tua di sekte itu tidak rendah, dan dia jarang mempermainkan murid baru, tetapi pada saat ini, dia jelas menyukai lelaki itu. Bahkan Meng Yuhan dan yang lainnya merasa sedikit iri di hati mereka, orang ini benar-benar bukan orang biasa, dan dia tidak bisa menyembunyikan kecemerlangannya kemanapun dia pergi. Setelah itu, para murid yang berpartisipasi dalam kontes semuanya menaiki 20 anak tangga batu. Medan perang yang ditunjuk oleh lelaki tua itu berada di antara 30 anak tangga batu, area seluas itu sebenarnya sangat luas, hampir 1000 orang berdiri, dan tampaknya jarang dan luas. Hanya saja begitu dia muncul, seperti yang diharapkan, Chen Chen segera dikelilingi oleh puluhan sosok dengan niat jahat. Di antara mereka, tidak hanya anak muda dari suku Tianluo, tetapi juga orang-orang jenius dari Kyushu, ada beberapa orang yang ingin berurusan dengannya sekarang. Nak, kamu harus lebih terkendali dalam hidup, tetapi kamu tidak mengerti kebenaran seperti itu. Karena kamu ingin menjadi burung pertama, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kenapa repot-repot berbicara omong kosong? Kura-kura tanah bodoh semacam ini langsung ditekan dan dibuang, agar tidak merusak pemandangan di sini. Tak satu pun dari orang-orang ini yang lemah, dan beberapa dari mereka jelas disiapkan, seolah-olah sengaja diatur oleh beberapa orang. Lakukan. Saat seorang pemuda berteriak dengan keras, semua orang menembak pada saat yang sama, dengan pengertian diam-diam. Mereka tahu betapa kuatnya Shen Chen, jadi mereka tidak berani mengambil keuntungan darinya, dan ingin menekan anak ini dengan keunggulan jumlah. Di kejauhan, mata lelaki tua berambut putih itu menusuk, dan dia tidak mengganggu segalanya. Situasi seperti ini tampaknya sangat tidak adil, tetapi seorang jenius sejati harus bertahan dari semua jenis ujian yang tidak adil sebelum dia dapat mencapai puncak kekuatan. Jika dia bahkan tidak bisa menangani kemunduran kecil ini, maka dia telah salah menilai orang tersebut. Ledakan. Dalam sekejap mata, pertempuran besar terjadi di tangga batu yang lebar. Pertempuran kacau semacam ini tidak memiliki aturan kecuali tangan yang berat tidak diperbolehkan. Ini seperti ombak besar yang membasuh pasir, sepertinya Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau, tapi pada akhirnya yang bisa disaring hanyalah emas. Namun, meskipun ada beberapa orang yang dikepung oleh banyak orang, jarang sekali Shen Chen ditatap oleh 70 atau 80 orang sekaligus, area tempat dia berdiri saat ini sangat mencolok. Serangan orang-orang ini tanpa pamrih, dan mereka sangat ganas. Kekuatan spiritual yang agung berayun dengan seluruh kekuatan mereka. Jika bukan karena perlindungan rune yang kuat di tangga batu, tempat ini sudah lama runtuh. Sudah larut, semuanya, kembali dan istirahat, aku akan memberimu tumpangan.
Tidak ada banyak fluktuasi di wajah Shen Chen, setelah melakukan pemanasan, dia sudah kehilangan kesabaran. Dia mulai membuat gerakan yang kuat, dan bayangan besar patung Buddha muncul di belakangnya. Dia segera membalik pergelangan tangannya, dan cetakan tangan Buddha tersapu, memicu gelombang besar. Menghadapi puluhan orang, Shen Chen memilih untuk menekan tanpa pandang bulu. Bang bang bang. Alhasil, tidak ada ketegangan, puluhan sosok terbang terbalik dalam sekejap, dan jatuh dari 20 anak tangga batu. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar hanya bisa terkesiap. Ini benar-benar pria yang kejam, sangat kuat sehingga dia bisa melenyapkan 70 atau 80 orang hanya dengan satu pukulan. Apakah pria ini masih manusia? Untuk sesaat, para murid yang masih kesal dengan Shen Chen semuanya ketakutan dan tanpa sadar bersembunyi. Sayang sekali tidak ada gunanya sama sekali, mereka tidak datang untuk membuat masalah, tetapi Shen Chen berinisiatif untuk menemui mereka dan mulai membersihkan orang satu persatu. Dia mendengar banyak karakter jahat di masa lalu, tetapi setiap kali mereka menghadapi kompetisi semacam ini, mereka akan mendorong mereka dengan cepat dengan sikap yang kuat. Setiap kali ada orang yang kejam, mereka sering dapat menghemat banyak waktu dalam kompetisi kecil. Saat ini, yang harus dilakukan Shen Chen adalah bertindak seperti ini. Adapun orang-orang yang tidak dia kenal, dia tidak menunjukkan belas kasihan dan menghancurkan mereka semua. Nak, kamu terlalu sombong. Seorang pria muda dengan prestasi kecil di tingkat penempaan tulang berteriak dengan marah, pria ini sangat mendominasi, dia menyapu ratusan orang dalam waktu singkat, dan sekarang dia mengincarnya lagi. Shen Chen tidak berbicara, tetapi masih membuat gerakan yang kuat, meninju dengan keras, matahari yang menyilaukan menjatuhkan pria itu dari 20 anak tangga batu. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, area ini benar-benar kosong, dan di tangga batu, selain beberapa mutiara dari lembah Mengling, tidak ada seorang pun yang berdiri di sana. Pertarungan ini awalnya merupakan kesempatan bagi banyak murid di kelas ini untuk mengangkat alis mereka, tetapi saat ini, hanya ada 6 sosok yang tersisa di 20 tangga batu Istana Tao pertama. Kecuali Shen Chen, sisanya adalah mutiara cerah dari lembah Mengling. Di ruang terbuka di depan istana besar, hampir semua murid yang tersingkir mengertakkan gigi, di antara mereka, tidak hanya jenius dari Kyushu, tetapi juga junior dari suku Tianluo. Meskipun ini hanya istana Dao pertama, dan monster sebenarnya telah pergi ke istana Dao tingkat yang lebih tinggi, tetapi hasil dari kekalahan telak masih membuat semua orang yang hadir merasa malu. Orang itu, hanya satu orang, melenyapkan mereka semua, dan prosesnya sangat mendominasi, ini bukan hanya soal menang atau kalah, tapi juga semacam penghinaan. Masih ada waktu setengah batang dupa. Mereka yang tidak yakin bisa kembali dan bertarung lagi. Pria tua berambut putih itu dengan tenang melirik ke arah orang-orang ini dan berkata dengan lembut. Mendengar kata-kata ini, puluhan sosok yang sangat enggan bergegas keluar lagi dan menaiki tangga batu. Banyak orang di sekitar yang ingin mencoba, dan masih ada sedikit keberuntungan yang tersisa di hati mereka. Orang itu telah menyapu begitu banyak orang, dan dia seharusnya hampir kelelahan. Penilaian semacam ini bukannya tidak masuk akal. Semua orang tahu bahwa bertarung di tangga batu tidak hanya menguji kekuatan bertarung para murid sekte, tetapi juga ujian ketahanan yang hebat. Ada efek medan yang kuat setiap saat, dan perlawanan di depannya bahkan lebih menakutkan. Seorang biksu di tingkat ke-10 dari keadaan fusi darah biasa, belum lagi berkelahi dengan orang lain, dapat berdiri dengan bangga di tangga batu di daerah itu selama puluhan napas, sudah sangat bagus. Namun, hasilnya masih kejam. Penurunan yang diharapkan semua orang tidak muncul pada Shen Chen. Baginya, ketinggian ini hanyalah sepotong kue. Tidak ada tekanan, dan tidak ada masalah untuk jongkok dan tidur. Bang bang bang. Pada waktunya, sosok itu datang lagi, sebelum dia bisa berdiri kokoh, dia tanpa ampun tersapu oleh Shen Chen. Setelah begitu banyak upaya, tidak ada yang bisa kembali ke daerah itu, dan hanya sosok itu yang tersisa di tangga batu. Waktu habis. Upaya setengah batang dupa berlalu dengan cepat, dan lelaki tua berambut putih itu berkata dengan ringan, kali ini, kompetisi di Istana Tao ini sudah berakhir. Menurut aturan, hanya 6 orang itu yang menjadi pemenangnya. Setelah itu, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya ke Shen Chen dan yang lainnya di tangga batu, dan berkata, kamu memiliki 6 orang tersisa, dan kamu dapat bersaing satu sama lain dan bersaing untuk mendapatkan peringkat. Begitu kata-kata ini keluar, wajah-wajah Pulse of Dreaming Valley di tangga batu semuanya memiliki ekspresi yang aneh. Hehe, senior, tidak diragukan lagi bahwa posisi pertama adalah milik saudara Chen, dan kami semua bersedia untuk sujud. Pada akhirnya, Meng Yuhan tertawa ringan, dan secara alami mendorong Shen Chen menjadi orang pertama dalam kompetisi ini. Untuk retorika seperti itu, Bu Feiyan, Meng Chanmo dan yang lainnya jelas tidak memiliki pendapat. Meskipun pria itu mendominasi,
dia memang memiliki kekuatan seperti itu. Dalam kompetisi 1 lawan 1, tidak ada seorang pun di antara mereka yang pasti akan bertarung, dan menang. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka mungkin tidak bisa menang pasti, meskipun Lembah Mengling adalah pemenang besar dalam pemilihan. Pada analisis terakhir, sebenarnya hanya ada 5 gadis yang telah memperoleh kualifikasi sebagai murid resmi Luo Yunzong. 5 orang, yang ingin menggunakan susunan roh fantasi, jelas tidak akan berhasil. Dalam hal ini, lebih baik mengakui kekalahan dalam skala besar. Lagi pula, mereka dan Shen Chen relatif akrab, dan mereka memiliki hubungan yang baik, persahabatan satu sama lain sebelumnya sebagai upaya terakhir, tidak ada yang suka melakukannya. Hehe, Nona Meng telah menerimanya. Shen Chen menggenggam tangannya dan tersenyum. Faktanya, dia juga tidak ingin bertarung dengan gadis-gadis ini. Dia bisa menyerang para jenius dan junior dari suku Tianluo tanpa ragu. Ini beberapa gadis, jika terlalu jauh, itu akan mempermalukan para gadis. Hasil seperti ini lebih baik untuk semua orang. Shen Chen tidak munafik, dia mungkin tidak peduli dengan reputasi sebagai yang pertama dalam kompetisi kecil ini, tetapi dia tidak bisa tidak peduli dengan hadiah pertama. Menurut praktik yang biasa, setelah acara, dia bisa pergi ke lantai pertama paviliun harta karun Istana Tao ini untuk mengambil sebuah kotak. Ini adalah kehormatan yang hanya bisa didapatkan oleh murid nomor 1 Xiaobi. Selanjutnya, seperti yang diharapkan Shen Chen, mutiara lembah impian itu tidak bergerak satu sama lain, dan setelah beberapa kata, mereka menegosiasikan peringkat. Dibandingkan dengan Shen Chen, mereka sepenuhnya milik mereka sendiri. Siapapun yang mendapatkan kotak apa dapat menggabungkan sumber daya dan mendistribusikannya secara merata tanpa mempedulikan peringkat. Pria tua berambut putih yang menjaga lantai Istana Dao ini juga berpikiran terbuka. Dia tidak banyak bicara tentang manipulasi peringkat yang terang-terangan oleh gadis-gadis kecil. Jelas, ini tidak dianggap sebagai pelanggaran. Di depan paviliun Zangbao, apakah itu Shen Chen atau mutiara lembah Mengling, mereka sangat bersemangat. Pada hadiah babak pertama sebelumnya, tidak satu pun dari kelima gadis itu mendapatkan kotak kosong, dan mereka semua memiliki kemampuan yang baik. Setelah merasakan manisnya, mereka secara alami menjadi semakin menantikannya. Tak perlu dikatakan, Shen Chen, latar belakangnya tidak seseram gadis-gadis ini, hal-hal itu tidak lagi manis baginya, itu hanyalah panen yang subur, dan dia sudah tidak sabar. Saudari Meng, kakak Bu, dan kamu pria yang mendominasi, semoga kamu beruntung. Di lantai pertama paviliun Zangbao, seorang gadis cantik tetap patuh, dan menyaksikan Shen Chen dan yang lainnya naik ke lantai 2 sambil tersenyum. Hanya ada 6 pemenang kali ini, menurut aturan, 1 orang hanya dapat memilih kotak di lantai pertama, dan 4 sisanya dapat memilih kotak di lantai 2, dan Shen Chen memiliki kesempatan untuk memilih kotak paling atas. Anak kecil, ketika mereka memilih kotaknya, kamu tidak bisa ikut campur dengan suaramu, dan kamu bahkan tidak bisa mengirimkan suara secara diam-diam. Di lantai 2 paviliun harta karun, melihat Shen Chen juga berhenti, dan sedang menonton mutiara lembah Mengling dengan penuh minat mengambil sebuah kotak, lelaki tua berambut putih itu memberi peringatan keras. Shen Chen mengangguk. Meskipun dia sedikit mendominasi baru-baru ini, dia masih harus mematuhi aturan sekte. Bahkan, Meng Yuhan dan yang lainnya tidak dapat saling membantu, berbeda dengan pertarungan Xiaobi. Pada saat memilih kotak, Anda tidak dapat mengandalkan kekuatan eksternal atau orang lain, Anda hanya dapat mengandalkan kemampuan Anda sendiri. Secara relatif, kekuatan penyegelan kotak di lantai 2 jelas lebih kuat, dan semakin sulit untuk menyelidiki dengan pikiran. Setelah beberapa tarikan napas, Meng Chanmot dan gadis lain telah memilih kotak itu, tetapi setelah dibuka, salah satunya kosong. Meng Chanmot tidak gagal, tetapi di dalam kotak yang dia pilih, hanya ada ramuan kelas 4. Itu sangat disayangkan. Gadis kecil dan gadis itu sangat marah hingga gigi mereka gatal, hasil ini pasti mengecewakan mereka. Lagi pula kesempatan untuk mendapatkan hadiah sangat berharga, dan disia-siakan seperti ini. Hek, ini tidak buruk. Meskipun itu hanya ramuan kelas 4, teratai konsentris bukanlah ramuan kelas 4 biasa. Ini sangat langka di tanah Kyushu, dan bahkan puluhan ribu pil pengumpul roh mungkin tidak tersedia untuk dibeli. Dream Yuhan mengusap kepala gadis kecil itu dan tersenyum ringan untuk menghiburnya. Setelah itu, dia dan Bu Feiyan juga memilih masing-masing satu kotak. Keduanya, satu es dan satu api, keduanya memiliki fisik yang aneh dan persepsi yang sangat kuat. Setelah lama berkeliaran di lantai 2, lelaki tua berambut putih itu mengangguk menghargai kotak yang dibawanya. Meng Yuhan membuka kotaknya sendiri, dan segera aroma pil tercium ke lubang hidungnya. Di dalamnya ada 3 botol batu giok kecil, dan setiap botol berisi ramuan kelas 3. Panen ini karena temperamen Meng Yuhan yang dingin dan sombong. Mereka semua tersenyum. Baikau pil, Feiling pil,
Jiang Lupil, tes, Nona Meng telah mendapatkan banyak. Shen Chen mendecakkan lidahnya, ketiga ramuan itu semuanya adalah barang yang tidak biasa, mereka sangat berharga, dan mereka memiliki efek yang baik pada biksu penempa tulang, efek magis. Kotak ini mungkin bukan yang terkaya di lantai 2, tapi tidak diragukan lagi pasti ada di atas kemampuan wanita yang dingin dan sombong ini untuk memilih yang satu ini dari ribuan kotak sudah cukup untuk menunjukkan kemampuannya. Setelah Bu Feiyan membuka kotak itu, hanya ada botol giok kecil di dalamnya, tetapi melihat kabut merah yang memancar dari botol giok kecil itu, wajah cantik Bu Feiyan sangat bersemangat. Ya, benar saja, jus roh api. Bu Feiyan bertepuk tangan dengan gembira, menunjukkan kegembiraan, jelas, inilah yang dia inginkan. Hehe, selamat. Shen Chen tersenyum, jus roh api adalah hal spiritual yang sangat langka, hanya beberapa tempat yang sangat panas yang dapat membayangkannya, tetapi sulit menemukannya di Kyushu. Benda ini bukan bahan untuk memurnikan alat roh atau harta roh, tetapi harta pencuci sumsum yang bagus. Karena fisik Bu Feiyan, dia ditakdirkan untuk mengambil jalan yang unik ketika dia membersihkan sumsumnya dan memurnikan tulangnya di masa depan, jadi dia sangat membutuhkan hal-hal spiritual seperti itu. Meskipun dia tidak dapat memilih kotak di lantai 2, Shen Chen melakukan persepsi umum, dan tiba-tiba menemukan bahwa di lantai ini, dalam jangkauan persepsi, tidak ada kotak yang berisi lebih dari 5 item. Dan di atas kain merah di dinding di kejauhan, ada lebih dari 20 macam daftar yang tertera. Hehe, kamu terlalu serakah, anak kecil. Secara alami, tidak mungkin bagi seseorang untuk mengambil semua yang baik. Faktanya, seiring berjalannya waktu, tidak akan ada terlalu banyak situasi yang meledak-ledak. Putih berambut pria tua itu sepertinya telah melihat apa yang dipikirkan Shen Chen, dan tersenyum marah. Senior benar. Faktanya, ketika para tetua mengemasi barang-barang di paviliun harta karun, mereka sangat berhati-hati, dan mereka akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Meng Yuhan juga menjelaskan kepadanya sambil tersenyum dan kami para murid, dan seringkali kebutuhan mereka sangat berbeda. 3 ramuan yang saya miliki pasti bernilai lebih dari sebotol jus roh api Feiyan. Namun, bahkan jika saya ingin menukarnya dengan dia pasti tidak akan setuju. Itulah alasannya. Shen Chen mengangguk, dan menggosok hidungnya dengan canggung itu kata yang bagus, tapi aku tidak bisa memenangkan Grand Slam, sayang sekali. Grand Slam pria tua berambut putih itu terkejut, dan tidak bisa berkata apa-apa tentang ide yang ditemukan oleh Shen Chen, tetapi pria tua itu masih mengingatkannya dengan senyuman, sebenarnya, apa yang Anda sebut Grand Slam bukan sepenuhnya tanpa kebetulan orang tua itu hanya mengatakan bahwa tidak akan ada terlalu banyak kotak seperti itu, tetapi dia tidak mengatakan bahwa tidak ada kotak seperti itu sama sekali. Senior, apa maksudmu? Shen Chen dipenuhi dengan ekstasi. Hehe, menurut latihan Zongmen, setidaknya harus ada 1 kotak Grand Slam di paviliun harta karun di lantai manapun, kata lelaki tua berambut putih sambil tersenyum. Sebenarnya, saya dapat memberitahu Anda bahwa 9.000 kotak itu di lantai 2 di antara banyak kotak, ada juga 3 kotak Grand Slam, hanya saja beberapa gadis kecil tidak dapat memilih satu pun. Hebat, Shen Chen sangat bersemangat. Meng Yuhan dan yang lainnya sedikit terdiam, bukan hanya karena reaksi orang ini, tetapi juga karena kata-kata senior tua itu. Gagal memilih. Apa yang dikatakan senior itu ringan dan ringan, ada begitu banyak kotak, bagaimana bisa begitu mudah untuk dipetik menipu besar. Sedangkan untuk mengambil kotak untuk merasakan beratnya, trik ini sama sekali tidak berguna, karena satu-satunya cara untuk membuka segel adalah dengan mengambil token murid, jika tidak setiap kotak harta karun terpasang dengan kuat pada bingkai kayu. Di bawah latar belakang seperti itu, kecuali seseorang sangat perseptif dan jahat, hampir tidak mungkin menemukan 3 kotak Grand Slam. Senior, saya tidak tahu ada berapa sekte luar, dapatkah Anda mengikuti saudara Shen ke lantai 3 untuk melihat dan melihat Meng Yuhan menatap lelaki tua berambut putih itu dengan sedikit harapan. Mereka bertiga, Bu Feiyan, juga melontarkan tatapan rindu. Mereka tidak hanya ingin melihat betapa luar biasanya 3 lapis kotak itu, hanya tempat pertama di Xiaobi yang berhak memilih kotak itu, bahkan yang terpenting adalah mereka berempat penuh rasa ingin tahu tentang jenis apa harta karun yang bisa diambil. Shen Chen pria itu selalu tak terduga dan tersembunyi sepanjang jalan, dan sekarang dia sendiri yang memiliki kesempatan untuk pergi ke lantai 3 untuk mengambil kotak, yang tidak diragukan lagi sangat menggugah selera. Hehe, ya, kata lelaki tua berambut putih itu sambil tersenyum, selama si kecil tidak menganggapmu mengganggu penilaiannya. Mendengar ini, mereka berempat sangat senang. Shen Chen, apakah kamu keberatan jika kami mengganggumu? Meng Chanmo menatap Shen Chen dengan ganas, seolah-olah dia akan melakukan yang terbaik selama yang terakhir tidak berani setuju. Hehe, dengan seorang wanita cantik di sisiku, kurasa keberuntunganku akan jauh lebih baik, jadi mengapa tidak melakukannya?
kata Chen Chen sambil tersenyum, tentu saja dia tidak akan mengecewakan. Setelah beberapa napas, di bawah kepemimpinan lelaki tua berambut putih, kelima Shen Chen datang ke tempat yang diimpikan oleh semua murid di Istana Tao ini. Melihat sekeliling, masih ada lapisan rak buku besar, dan di rak, ada kotak yang padat, dengan rune bersinar di permukaannya. Shen Chen sedikit pusing. Sebenarnya ada lebih banyak kotak di lantai ini, setidaknya tidak kurang dari 10.000. Sangat frustasi menemukan harta karun di antara begitu banyak kotak. Berdiri di antara ratusan deretan rak buku di lantai 2, Shen Chen dan 5 orang lainnya merasa sedikit pusing. Ada begitu banyak kotak, apalagi memilih, sangat mempesona untuk dilihat. Ketika mereka datang ke sini, hal pertama yang dilakukan kelompok itu adalah mencari kain merah secara alami, dan segera, kain merah yang mencantumkan lapisan harta karun ini menarik perhatian kelima orang itu. Pil suplemen emas, pasta Zenggu, Pil Baidu, Gui Senei dan Bing Xinjue. Saat mereka diam-diam membaca nama-nama di kain merah, kelopak mata semua orang berkedut, masing-masing benda itu sangat berharga dan didambakan. Hanya kekuatan transenden seperti Luo Yunzong yang memiliki latar belakang menyatukan begitu banyak jenius, harta karun, dan teknik rahasia yang kuat sebagai hadiah bagi para murid sekte terlalu mencolok. Namun, pada akhirnya, mata kelima orang itu semua tertuju pada sebuah nama di akhir. Cairan pengisian 3 elemen. Bahkan ada obat-obatan yang sangat berharga, betapa menakutkannya. Meng Yuhan terkejut. Adapun Shen Chen, jantungnya semakin berdebar kencang. Cairan Sanyuan Buling bukanlah harta jenius, tetapi cairan berharga yang disuling dari banyak ramuan berharga, darah asli, dan benda spiritual. Efek magis yang paling menakutkan dari benda ini bukanlah untuk meningkatkan tingkat kultivasi, tetapi untuk memelihara akar spiritual dan membaptis darah. Bagi para junior di tahap awal kultivasi, ini hanyalah harta akumulasi potensi, terutama beberapa anak muda dengan kualifikasi biasa, bahkan menganggapnya sebagai obat ajaib untuk mengubah nasib mereka. Dalam arti tertentu, hal ini mirip dengan esensi darah sejati yang dimurnikan Shen Chen dari ribuan ikan batu hitam di pegunungan Bahuang, mereka semua dapat diambil, karena fondasi Shen Chen yang sangat kuat di awal, setelah mengambil bola dewa itu cair, hampir mengubah semangatnya dan jatuh di tempat untungnya, dia bertahan pada akhirnya, dan dengan ini, dia terlahir kembali dan mencapai level pamungkas, darah perbatasan. Shen Chen tidak berani mencoba pendekatan itu pada Zhongling, selain itu, dia tidak memiliki begitu banyak ikan batu hitam untuk memurnikan cairan ilahi dan membantu Zhongling membentuk meridian pamungkas. Tetapi cairan bergizi 3 unsur saat ini justru sebaliknya, ia memiliki efek obat ringan, dan hampir semua biksu junior dapat memurnikannya, tetapi efek akhirnya bervariasi dari orang ke orang. Shen Chen sangat bersemangat. Dia mencoba yang terbaik untuk membantu Zhongling meningkatkan kekuatannya. Yang paling dia butuhkan bukanlah seni bela diri atau kekuatan magis, tetapi harta yang dapat meningkatkan bakatnya. Bahkan Meng Yuhan dan orang lain di sekitarnya sedikit cemburu, mengingat usia mereka saat ini, mereka masih bisa menuai efek ajaib dari mengambil produk ini. Sayangnya produk ini hampir menghilang di tanah Kyushu, dan tidak ada pasar. Hehe, sepertinya kamu sangat membutuhkan sebotol sanyuan spiritual replenishing liquid itu. Lelaki tua berambut putih itu sedikit tersenyum ketika melihat reaksi beberapa orang tapi jumlahnya tidak banyak. Di lantai 3, ada hanya 3 botol, jadi apakah kamu bisa memilihnya atau tidak tergantung pada kemampuanmu. Shen Chen mengangguk berat, lalu melangkah menuju rak buku. Di belakangnya, Meng Yuhan dan yang lainnya terengah-engah. Meskipun mereka tidak memilih saat ini, mereka masih menantikan apakah pria itu akan berhasil atau tidak. Di antara rak buku besar, Shen Chen terus mencari, melewati banyak tempat, semuanya mengerutkan kening. Secara relatif, segel atas dari lapisan kotak ini lebih kuat, dan biksu biasa sama sekali tidak dapat melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Selain itu, di setiap kotak terdapat fluktuasi berbagai harta karun, yang sangat realistis dan sulit dibedakan antara yang benar dan yang salah. Jika Anda memilih, pada dasarnya tidak ada permainan, itu benar-benar pertaruhan keberuntungan. Secara alami tidak mungkin bagi Shen Chen untuk bertaruh pada keberuntungan. Tingkat Luo Yunzong yang tinggi membuat aturan untuk tidak berharap bahwa murid sekte akan beruntung. Karena ada jejak yang harus diikuti, Shen Chen secara alami harus menyaringnya dengan hati-hati. Setelah berkeliaran di antara rak buku untuk waktu yang lama, akhirnya, sebuah kotak di sebelah kiri menarik perhatian Shen Chen. Dia melangkah maju, mengeluarkan pikirannya, dan menatap kotak itu beberapa kali. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Kotak ini tidak kosong, dan berisi 2 ramuan kelas 3 dan pasta pengikat tulang, yang harganya cukup mahal. Tapi jelas, ini bukan tujuan Shen Chen. Dengan berlalunya waktu, semakin banyak kotak yang ditolak oleh Shen Chen. Di antaranya,
Ada banyak kotak yang benar-benar berisi harta karun, bahkan obat mujarab kelas 4 seperti Jin Suidan. Setelah memasang benda ini, sudah dimulai. Tetapi setiap kali, Shen Chen lewat dengan acuh tak acuh, tanpa menoleh ke belakang. Apa yang dilakukan orang itu? Meng Chanmo bertanya dengan bingung di pintu masuk paviliun harta karun di lantai 3. Kurasa aku belum memilih kotak yang aku suka, kata Meng Yuhan dengan ringan. Dalam waktu singkat, pria itu telah menyerahkan lebih dari 1000 kotak, jadi dia benar-benar bisa menahan nafas. Hehe, tidak buruk. Ekspresi kekaguman melintas di mata lelaki tua berambut putih itu, dan kemudian, menatap Meng Yuhan dan yang lainnya, dia berkata dengan makna yang dalam, ketika kamu baru saja memilih kotak itu, apakah kamu merasa sedikit ringan pusing? Ini keempat Meng Yuhan semua terkejut. Ketika mereka memilih kotak di lantai 2, awalnya mereka tidak merasakan apa-apa, tetapi setelah mengamati ratusan kotak, mereka merasa sedikit pusing, dan mereka tidak tahu kenapa, ada perasaan tak kenal lelah. Awalnya mereka mengira itu adalah fenomena normal, dan mereka pasti akan terpesona setelah melihat terlalu banyak kotak yang sama, tetapi sekarang mendengar apa yang dikatakan lelaki tua ini, sepertinya itu tidak sederhana. Benar, kotak-kotak ini tidak hanya memiliki segel yang menghalangi penjelajahan kekuatan jiwa, tetapi juga beberapa rune khusus sering terukir di kotak harta karun tingkat tinggi. Hal-hal itu dapat mengganggu pikiran biksu. Semakin kamu menyentuhnya, maka Anda akan semakin menderita, dan Anda akan merasa panik, bersemangat, tidak sabar, dan bahkan takut dan cemas. Pria tua berambut putih itu tersenyum dan berkata ini sebenarnya adalah ujian rahasia. Banyak orang, bahkan jika mereka memiliki kesempatan untuk memilih kotak harta, seringkali tidak bertahan lama dalam proses pemilihan, dan mereka hanya mengambil sebuah kotak buru-buru. Sering terjadi junior pingsan di Treasure Pavilion selama proses seleksi. Ini sangat menakutkan. Meng Yuhan dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi sedikit mengubah wajah cantik mereka setelah mendengar kata-kata itu. Itulah mengapa sangat mengesankan bagi si kecil untuk bertahan sampai sekarang. Jika dia mau, dia akan memiliki kesempatan untuk mengambil kotak buah berkali-kali tadi. Pria tua berambut putih itu tertawa. Faktanya, Shen Chen menyadari apa yang dijelaskan lelaki tua itu kepada Meng Yuhan dan yang lainnya sejak awal. Benar-benar bukan tugas yang mudah untuk memilih kotak-kotak ini. Jika Anda hanya menginginkan barang-barang terbaik di atas kain merah, proses ini lebih sulit daripada kompetisi sebelumnya. Setelah beberapa saat, mata Shen Chen sedikit menyipit, dan ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Akhirnya menemukannya, Shen Chen merasakannya dengan sangat jelas. Pada saat ini di kotak harta karun di sudut rak buku di sebelah kirinya, benar-benar ada fluktuasi cairan penguat 3 elemen. Itu sama sekali bukan ilusi atau gangguan dari rune di kotak, tapi sesuatu yang nyata. Sama seperti sebelumnya, Shen Chen menyerah lagi. Sekitar setengah jam kemudian, dia kembali ke pintu masuk dengan sebuah kotak biasa di tangannya. Sudahkah kamu memilih? Lelaki tua berambut putih itu tersenyum. Ada tatapan kaget yang dalam di mata tua itu. Shen Chen mengangguk. Buka dan lihatlah. Meng Chanmo dan yang lainnya tidak sabar menunggu. Hehe, Shen Chen tersenyum dan membuka kotak itu. Saat berikutnya, melihat kotak penuh, keempat mutiara dari lembah Mengling semuanya tertegun. Grand Slam. Kotak yang tampaknya tidak mencolok itu berisi semua harta yang tercantum di kain merah, di antara mereka, ada botol batu giok yang memancarkan fluktuasi spiritual yang kuat, dan di atasnya tertulis beberapa kata cairan pengisi spiritual 3 yuan. Dengan hasil seperti itu, keempat gadis itu tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka telah lama berpikir bahwa lelaki ini tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar mengambil lapisan harta karun Court Slam ini. Kamu bagaimana kamu melakukannya? Mata Meng Chanmo melebar. Hehe, Shen Chen tersenyum, dan tidak tahu harus berkata apa. Jika dia ingin menemukan Grand Slam ini dari puluhan ribu kotak, itu tidak hanya mungkin karena keberuntungan saja, dan hampir tidak ada keberuntungan di semua. Jika Anda tidak memiliki kemampuan itu, bahkan jika Anda ingin mencoba keberuntungan Anda akan merasa pusing setelah berkeliaran di antara rak buku besar untuk beberapa saat, dan tidak mungkin melanjutkan pencarian. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Meng Yuhan dan rombongannya, Shen Chen kembali ke villa di tengah gunung, dan menyerahkan semua hadiah yang telah diterimanya dalam 2 hari terakhir ke tangan goblin kecil. Dengan begitu banyak kejeniusan dan harta bumi, mata indah Zhong Ling kabur, dan dia terlihat seperti bintang kecil. Jika isi kedua kotak itu dijumlahkan, sudah merupakan angka yang tak terbayangkan jika diukur dengan juling pil. Jika diletakkan di tanah Kyushu, seorang pangeran pun akan merasakan sakit, dan tidak mungkin memberikannya kepada dia. Pemborosan karakter junior. Dari sudut pandang ini, bukanlah hal yang tidak masuk akal bagi kaum muda di Kyushu untuk mematahkan kepala mereka dan ingin bergabung dengan keberadaan transenden di alam spiritual.
Dengan sumber daya yang melimpah, selanjutnya, Zhongling memutuskan untuk mengabdikan dirinya pada kultivasi, dan dia tidak boleh mengecewakan niat baik orang ini. Kamu minum cairan penguat 3 unsur ini dulu malam ini, dan meletakkan dasar yang kokoh sebanyak mungkin sebelum peleburan darah. Shen Chen sendiri pernah ke sana, dia tahu pentingnya keadaan fusi darah, dan mengingatkan goblin kecil dengan sangat serius. Setelah itu, dia mengeluarkan botol naga yang tersembunyi, memasukkan semua ramuan, sumsum roh, dan sedikit darah asli ikan batu hitam ke dalamnya, memurnikan dan menggabungkannya, dan mendapatkan sebotol kecil cairan berharga. Secara relatif, mengambil jenius dan harta duniawi seperti ramuan secara langsung, efeknya jauh lebih rendah daripada memurnikan cairan harta karun murni semacam ini. Dengan harta ini di tangan, dia secara alami akan membiarkan goblin kecil memaksimalkan kemanjuran benda-benda ini. Shen Chen, apakah kamu ingin mendaki istana Tao kedua besok? Zhongling menyingkirkan sebotol kecil cairan harta karun yang dibawa oleh Shen Chen, dan bertanya sambil tersenyum. Ini bukan besok, ini malam ini, kata Shen Chen dengan serius. Malam ini terburu-buru. Zhongling cemberut, awalnya berpikir bahwa dia bisa menemaninya sebentar, tapi sekarang sepertinya pria ini akan melarikan diri lagi. Hehe, tidak apa-apa, dapatkan semua hadiah dari puluhan istana Tao di depanmu sesegera mungkin, dan kultivasimu akan menyusul dengan cepat, bahkan jauh melampaui para pahlawan muda itu. Shen Chen menggosok kepala menawan itu. Malam itu, Shen Chen kembali ke istana Tao pertama dan berdiri di tangga batu. Dia tidak kembali ke istana itu, tetapi berjalan menuju tangga batu atas sendirian, dengan langkah besar. Di bawah malam, tangga batu yang megah dan megah seperti naga panjang yang berkelok-kelok di gunung raksasa ini, dalam dan sunyi, seolah mengarah ke langit, tanpa akhir yang terlihat. Sesosok terus mendaki ke ketinggian, berjalan seperti naga atau harimau, seperti berjalan di tanah datar. Untuk anak tangga batu antara 1000 dan 2000, kekuatan medan jelas lebih kuat. Di setiap anak tangga batu, ada rune yang berkedip. Setelah mendaki hingga 1500 anak tangga batu, biarawan bahkan di tingkat ke-11 dari darah biasa keadaan fusi akan berjuang, seolah-olah ada gunung yang menekan dada mereka. Tetapi bagi Shen Chen, ujian kecil ini bukan apa-apa, tangga batu di area ini, kekuatan medan masih tidak dapat mempengaruhinya. Setelah beberapa saat, Shen Chen memanjat. Di pintu masuk jalan batu biru menuju istana Tao kedua di paling kanan, 5 sosok berdiri di sana sambil tersenyum, seolah-olah mereka sudah lama berharap Shen Chen akan muncul saat ini. Gadis Meng, sepertinya kamu lebih bersemangat dariku. Shen Chen melangkah maju sambil tersenyum, orang-orang itu adalah mutiara lembah Mengling. Bukan hal yang aneh bisa naik ke istana Tao kedua dalam waktu sesingkat itu. Konon banyak orang jenius dari negara bagian lain He telah naik ke lebih dari selusin istana Tao, dan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Adapun junior berbakat dari suku Tianluo, tentu saja, mereka tidak seperti pahlawan muda Kyushu, yang harus menunggu pemilihan setiap 5 tahun. Selama mereka memiliki kemampuan, mereka dapat mencapai langkah batu tertinggi ini kapan saja. Ini juga alasan mengapa hampir tidak ada junior yang kuat dari klan Tianluo di beberapa istana Tao di bawah. Karakter kejam itu, berapapun usianya, telah naik ke istana Tao di belakang, membuang terlalu banyak waktu. Sebaliknya, mereka adalah pendatang baru yang selangkah di belakang dalam segala hal, pada garis start, mereka sebenarnya jauh lebih rendah. Hehe, bukan karena kami bersemangat, tetapi beberapa orang terlalu lama menggoda kecantikan kecil tertentu, jadi mereka terlambat. Bu Feiyan menggoda dengan setengah tersenyum. Saudara Shen, apakah Anda benar-benar berencana untuk mengambil bagian dalam setiap kontes kecil di setiap istana Tao? Meng Yuhan sedikit membuka mulutnya dan berkata. Ada pertanyaan. Shen Chen penasaran, bukankah ini cara untuk memaksimalkan keuntungan? Hek, jika kamu adalah orang yang tak terkalahkan dan kejam, tentu saja kamu bisa. Jika tidak, itu akan membuang-buang waktu untuk melakukannya. Meng Chan Mo tertawa, jelas tahu banyak. Oh, benarkah? Shen Chen juga menginjakkan kaki di jalur batu biru, berdiri di depan beberapa gadis muda, dengan rendah hati meminta nasihat. Kali ini dia datang dengan tergesa-gesa, dan dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang banyak hal tentang sekte tersebut, dan sepertinya dia telah melewatkan banyak informasi penting. Saudara Shen tidak tahu bahwa ratusan istana Tao tidak hanya berbeda tingginya, tetapi juga memiliki perbedaan yang krusial. Meng Yuhan merenung sedikit, dan berkata dengan sungguh-sungguh Gunung Tianluo ada di alam spiritual ini, gunung suci, diberkati oleh alam, semakin tinggi Anda pergi, semakin kuat auranya, dan semakin kuat lingkaran sihir berjalan, antara dua istana Tao, intensitas auranya hampir 2 kali lipat, dan sekarang Anda merasakan ada apa. Ini Shen Chen tergerak, dan menarik napas sedikit. Benar saja, konsentrasi energi spiritual di sini jauh lebih kaya daripada di aula utama istana Tao di bawah. Berdiri di luar,
Ada perbedaan yang begitu signifikan, maka jika Anda memasuki aula di kejauhan tempat lingkaran sihir beroperasi, konsentrasi energi spiritual akan semakin menakutkan. Dalam sekejap, bahkan Shen Chen kagum padanya, dan peningkatannya berlipat ganda. Kata-kata ini terdengar ringan, tetapi kenyataannya, tingkat peningkatannya sangat mencengangkan. Kami mendengar dari beberapa tetua bahwa di atas 80 istana Tao, auranya sudah sangat tebal sehingga bergulung menjadi awan. Bu Feiyan juga berbisik dengan penuh semangat jika kamu naik lebih jauh, secara bertahap akan mulai muncul hujan spiritual, dan istana Tao terakhir dalam legenda, yaitu, di aula tertinggi, setelah curah hujan bertahun-tahun yang tak ada habisnya, sebuah sungai spiritual telah muncul. Manfaat keberadaan para biksu di dalamnya sungguh tak terbayangkan. Tidak mungkin dibandingkan. Tidak hanya itu, dikatakan bahwa setelah 90 istana Tao, tidak hanya hujan spiritual yang turun, tetapi di istana Tao, Anda sering dapat merasakan sajak Tao yang dipadatkan oleh hukum langit dan bumi. Jika Anda dapat merasakan sesuatu darinya, mungkin jalan menuju pembangkit tenaga puncak juga telah dibuka sejak saat itu. Mata Bu Feiyan penuh pesona. Linghe Daoyun desis. Shen Chen menarik napas dalam-dalam, dalam lingkup kognisinya, aura dapat ditangkap dengan mata terbuka seperti yang diharapkan, tetapi kata-kata gadis itu benar-benar mencapai puncak kognisinya. Energi spiritual antara langit dan bumi sebenarnya berkumpul di istana itu untuk membentuk sungai yang panjang. Memikirkan pemandangan yang begitu megah membuat mulut kering. Pantas saja semua murid begitu fokus mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Ini bukan hanya simbol status, tetapi juga berarti lingkungan kultivasi yang lebih menakutkan. Sekarang kamu tahu kenapa aku baru saja mengatakan bahwa tinggal di sini untuk waktu yang lama hanya membuang-buang waktu, kan? Meng Zhenmo mengayunkan tinju merah mudanya ke arahnya dengan manis. Shen Chen terdiam, gadis kecil ini benar, perbedaan 2 kali lipat dalam konsentrasi energi spiritual sudah merupakan lompatan kualitatif. Tahap kultivasi emas seorang biksu biasanya antara usia 10 dan 25 tahun, ini adalah periode waktu yang penting dengan makna yang luas, biasanya pencapaian sebelum usia 25 tahun akan memengaruhi kehidupan seorang biksu. Jika pada kelompok usia ini, seseorang belum mencapai tingkat ke-9 dari alam penggabungan darah, maka kecuali seseorang mendapat peluang besar di masa depan, atau memiliki beberapa kejeniusan dan harta untuk membantu, akan sangat sulit untuk melangkah ke penempaan tulang. Rilem lagi dalam hidup seseorang. Kesulitan seperti ini sangat umum di sekte kecil di Kyushu. Di masa lalu, sekte Liu Yun tidak dapat menemukan orang penempat tulang yang kuat. Bukan karena Liao Yan dan yang lainnya tidak bekerja cukup keras nanti, tetapi pencapaian tahap emas membatasi potensi mereka. Tidak diragukan lagi, pada tahap emas ini, setiap seperempat jam sangat berharga. Semakin cepat seseorang naik ke tingkat yang lebih tinggi dari Istana Dao, manfaatnya tidak terbayangkan. Pantas saja beberapa gadis akan berbicara dengannya tentang hal ini. Pengingat yang baik. Dalam beberapa hari ke depan, kami juga akan berpartisipasi dalam kompetisi kecil dari Istana Dao berikut, tetapi jika kami gagal di suatu tempat, kami hanya dapat segera menyesuaikan strategi kami, dan berkonsentrasi untuk mendaki Istana Tao yang lebih tinggi. Itu akan menjadi sekunder tujuan. Meng Yuhan berkata dengan jujur, memberitahu mereka tentang metode kultivasi mereka, berharap dapat membantu Shen Chen. Hehe, terima kasih, Nona Meng, telah mengingatkan saya. Shen Chen dengan tulus berterima kasih. Sepertinya apa yang kami katakan tidak banyak berguna bagimu. Meng Chanmo memutar matanya dengan marah, dan berbicara dengan sungguh-sungguh untuk waktu yang lama. Tapi orang ini sepertinya tidak mendengarkan peringatan mereka. Tidak apa-apa, aku akan pergi dan melihat dulu. Yang terbaik adalah mendapatkan hadiah kedua. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, kamu dapat segera menyesuaikan strategimu. Masih terlambat. Paling-paling, itu akan memakan waktu 1 hari ekstra untuk setiap lantai istana Dao itu saja. Chen Chen terbatuk 2 kali dengan senyum kering, dan berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-katanya seperti ini, para gadis Niang akhirnya menghela nafas lega. Strateginya sebenarnya sama persis dengan yang lain, tapi menilai dari situasi saat ini, orang ini harus melakukan penyesuaian lebih lambat dari mereka. Tidak banyak murid yang bisa menghentikannya mendapatkan hadiah. Mungkin untuk waktu yang lama, saya tidak akan terkalahkan. Saya bisa mendapatkan 2 hadiah setiap hari selama beberapa bulan tapi segera, Shen Chen menambahkan kalimat ini dengan suara rendah. Segera, Meng Yuhan dan 5 lainnya benar-benar terdiam. Kalau begitu aku berharap kamu menjadi tak terkalahkan selamanya. Bu Feiyan menggodanya dengan mencibir. Setelah itu, tanpa penundaan lebih lanjut, rombongan berangkat ke aula di kejauhan. Istana Tao kedua saat ini penuh sesak, dan ada lebih banyak orang yang ditempatkan sementara di sini daripada Istana Tao pertama.
atau bahkan villa di bagian bawah. Ketika Shen Chen dan keenamnya masuk, tidak ada futon bagi mereka untuk duduk di aula utama, dan banyak orang duduk di tanah, sejuk di sana. Sepertinya ini langkah yang terlambat. Meng Yuhan mengerutkan kening, meskipun seluruh aula dapat menerima berkah dari lingkaran sihir, semua futon itu ditempatkan pada formasi, dan efek kultivasinya bahkan lebih baik. Apanya yang sulit, semua futon telah dirampok, ayo ambil beberapa dan bawa kembali. Mata Bu Feiyan berkilat dengan ekspresi niat bertarung. Ide bagus. Shen Chen bahkan lebih lugas, dia melihat bocah berpakaian ungu Zuodian yang memiliki masalah dengannya sebelumnya, dan melangkah ke arahnya. Bangunlah sendiri, jangan sampai kamu kehilangan muka. Shen Chen meluncur di belakang Zuodian, muncul seperti hantu, dan menepuk pundaknya. Kamu, Zuodian sangat marah. Di antara ribuan murid di Istana Tao ini, dia pasti sosok yang terkemuka, tidak peduli apa, dia tidak akan pernah menjadi sasaran pengusiran, ada orang yang lebih lemah darinya di mana-mana. Tapi sayang sekali, kali ini dia bertemu dengan seorang pria yang tidak bermain kartu menurut akal sehat, dan membiarkan orang-orang yang relatif lemah itu tidak menangkapnya, dan benar-benar mengunci targetnya padanya. Zuodian hampir memuntahkan darah dengan marah. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk menangkapnya tanpa perlawanan, tetapi pada akhirnya, dia ditembak terbang bahkan tanpa bertahan untuk satu putaran pun. Dalam sekejap, futon di sini dikosongkan. Wajah para murid sekte di sekitarnya semuanya berubah sedikit, diam-diam bersukacita di dalam hati mereka. Untungnya tunggul yang kejam ini mandiri, jika tidak, merekalah yang harus menderita. Shen Chen mengabaikan mata yang sedikit berterima kasih di sekitarnya, dan duduk dengan tenang. Di aula utama setiap istana Tao, ada 9 mata formasi, yang bisa disebut formasi terbaik. Yang mulia duduki adalah salah satunya. Seorang anak laki-laki mengingatkan dengan senyuman beberapa kaki jauhnya di sebelah kanan. Hehe, begitukah Shen Chen senang, tetapi pada saat yang sama, dia agak terpesona. Tampaknya bahkan di sekte raksasa seperti itu, jika Anda ingin mendapatkan sumber daya yang lebih baik, Anda masih membutuhkan keterampilan. Setelah hanya 2 hari di sini, Shen Chen secara pribadi mengalami persaingan kejam di mana-mana di sini. Di sana, Meng Yuhan dan yang lainnya secara alami menyambar futon milik mereka tanpa usaha apapun. Sejak mereka memasuki sekte tersebut, mereka memiliki kesadaran tentang bagaimana bertahan hidup di lingkungan persaingan yang kejam ini. Ratusan kapal perang bersaing, yang kuat dihormati, jika mereka tidak memiliki keterampilan, mereka mungkin yang duduk di tanah dan duduk di pinggir. Di aula yang luas, Shen Chen duduk bersila, dan di tengah malam, tempat itu menjadi sunyi senyap. Melihat sekeliling, bahkan jika mereka gagal merebut futon, mereka masih duduk di tanah, berkonsentrasi untuk memasuki kondisi kultivasi. Di aula utama Istana Tao seperti itu, ada lingkaran sihir yang kuat berkeliaran, dan aura yang beredar jauh lebih kaya daripada dunia luar. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk kultivasi. Tingkatkan kultivasi Anda dengan cepat. Meskipun area ini hanya aula utama dari Istana Tao kedua, itu tidak menghalangi kerja keras dan kerja keras dari ribuan murid yang hadir. Setiap orang di raksasa ini dapat merasakan persaingan yang sangat kejam. Ini seperti berlayar melawan arus, jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Meskipun sumber daya kultivasi di sekte super jauh dari sebanding dengan yang ada di Kyushu, bagian yang paling berkualitas dan kaya hanya akan menjadi milik beberapa orang. Bahkan generasi muda suku Tianluo, begitu mereka memasuki kondisi kultivasi, mereka juga lupa tidur dan makan. Pada hari kerja, mereka memiliki rasa superioritas yang kuat, tetapi rasa superioritas itu didasarkan pada kekuatan leluhur mereka. Di dalam tulang mereka, mereka lebih menginginkan kekuasaan, dan ingin mengejar kehendak leluhur mereka di masa lalu dan menginjakan kaki di puncak biksu manusia. Keesokan paginya, Xiaobi dari Istana Tao ini juga tiba sesuai jadwal. Di pintu masuk jalan batu biru menuju tangga batu, ribuan murid, banyak dari mereka berwajah jelek. Mereka juga mendengar tentang apa yang terjadi di Istana Dao pertama sebelumnya, bahkan banyak orang yang menjadi peserta kompetisi saat itu. Tanpa diduga, pria yang mendominasi itu juga datang untuk mengikuti kompetisi di sini. Kamu sudah tahu aturannya, naik, masih waktunya untuk sebatang dupa, hanya mereka yang bisa bertahan sampai akhir yang berhak menerima hadiah kedua. Orang tua yang menjaga Istana Tao kedua tidak banyak bicara, setelah membawa semua orang ke sini, dia membiarkan Xiaobi mulai. Penampilan seperti itu sepertinya tidak mengatur apapun, tapi lebih seperti pengawasan kebiasaan. Memang, pertarungan di tangga batu semacam ini tidak memiliki terlalu banyak aturan dan peraturan. Selama tidak ada pembunuh, semua murid yang berpartisipasi dalam kompetisi dapat sepenuhnya mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Dalam sekejap mata,
semua orang berdiri di atas 20 anak tangga batu, dan perkelahian terjadi dalam sekejap. Tidak ada keberuntungan dalam pertempuran semacam ini. Setelah berdiri, medan yang kuat adalah ujian besar yang tak terlihat. Dalam proses bertarung dengan orang lain, jika ada sedikit kegagalan, itu akan diterbangkan oleh medan dalam sekejap. Ledakan. Shen Chen tidak punya belas kasihan, dia masih menembak dengan dominan, kecuali beberapa mutiara cerah di lembah Mengling, lawan ditekan dengan paksa, dalam beberapa putaran, ratusan murid didorong menuruni 20 anak tangga batu. Belakangan, banyak orang mulai bekerja sama dengannya dalam pemahaman diam-diam. Nak, kamu terlalu sombong. Ini Luo Yunzong, bukan duniamu. Menekan dia, banyak orang merasakan tekanan besar darinya, dan ingin bergabung untuk sementara waktu untuk menghilangkan hambatannya terlebih dahulu. Namun, tidak ada gunanya sama sekali, tangga batu ini dikenal sebagai tangga batu tertinggi, dan mereka yang benar-benar dapat menginjak tempat tinggi pada akhirnya adalah semua karakter mengerikan di antara para murid sekte, dan jauh ke bawah, mereka adalah semua eksistensi yang menyapu rekan-rekan mereka. Segel Raja Laut. Dengan tangan besar Shen Chen, hantu besar patung Buddha muncul, dan ratusan orang yang mengelilinginya tersapu olehnya dalam sekejap mata. Sejak gumpalan jiwa naga itu diintegrasikan ke dalam jiwanya, Shen Chen saat ini juga mulai memiliki sedikit tak terkalahkan seperti seorang gadis kecil, di beberapa istana Tao di bawah, tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Hasil kontes ini masih hampir sama dengan pemandangan yang terjadi di istana Tao pertama sebelumnya, dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, area ini benar-benar kosong. Banyak orang pergi dengan sukarela, merasakan kengerian orang ini, dan mereka tidak ingin membuat masalah. Mereka telah menyadari bahwa Xiaobi kali ini bukan milik mereka. Orang lain yang kejam di antara para murid sekte telah lahir. Bahkan para jenius seperti mereka hanya dapat menghindari keunggulan untuk saat ini. Sekitar sebulan kemudian, postur Shen Chen yang tak terkalahkan dari rekan-rekannya secara bertahap mulai terungkap, seiring berjalannya waktu, bahkan beberapa tokoh kuat di istana Tao tingkat tinggi menjadi bermartabat dan menganggapnya sebagai lawan kompetisi besar. Selama lebih dari sebulan, Shen Chen dengan panik menerobos penghalang, 35 istana Tao, dan tidak kalah dalam setiap kompetisi kecil, dan pada akhirnya dia selalu menghancurkan pesaing dengan postur menjadi yang pertama. Meskipun tekanan dia dihadapi semakin buruk dan semakin buruk besar, itu adalah pertempuran berdarah beberapa kali, tetapi Shen Chen menikmatinya dan sangat gila. Apakah orang itu ingin menantang rekor saudara senior Ikup Guk di istana Dao tingkat tinggi? Beberapa orang mulai mendiskusikan secara pribadi apa yang telah dilakukan Shen Chen dalam sebulan terakhir. Faktanya, perilakunya bukanlah kasus pertama, selama bertahun-tahun, banyak orang Tianluo, termasuk para jenius dari Kyushu, telah meninggalkan banyak catatan tirani di tangga batu tertinggi ini. Misalnya, pemegang rekor terobosan tercepat saat ini adalah karakter mengerikan dari suku Tianluo ratusan tahun yang lalu, dalam waktu singkat dia menaiki 75 istana Tao. Kecepatan seperti itu tidak pernah rusak. Selain itu, ada orang gila yang juga melakukan sesuatu yang mirip dengan Shen Chen. Dia mengambil semua hadiah dalam 70 istana Tao 2 kali dalam waktu setengah tahun. Xiaobi, dia telah memenangkan semua peringkat. Faktanya, tidak hanya orang-orang kejam di masa lalu, tetapi juga di antara para murid sekte hari ini, ada juga banyak karakter kejam yang membuat rekor di tangga batu tertinggi ini. Yan Jing yang mengirim orang untuk memperingatkan Shen Chen dengan cara yang terkenal sebelumnya, telah memenangkan total 56 kompetisi kecil. Di antara murid sekte saat ini, dia sangat terkenal. Ini adalah pertama kalinya di antara sekte saat ini murid untuk memenangkan kompetisi kecil kebanyakan orang, banyak orang menganggapnya sebagai keberadaan yang tak terkalahkan di antara murid sekte di bawah usia 20 tahun, dan bahkan beberapa tetua sangat menghargainya. Meskipun catatan ini tidak dapat sepenuhnya menjelaskan apapun, setidaknya mereka dapat membuktikan satu hal, tetapi siapapun yang dapat membuat catatan di tangga batu tertinggi adalah pemimpin di antara murid sekte. Di malam hari, di aula utama istana Tao ke-35. Shen Chen duduk bersila di atas futon di depan barisan, dan setelah sekian lama, perlahan membuka matanya. Dalam sebulan terakhir ini, dia tidak hanya naik ke 35 istana Tao satu demi satu, dan membantu peri kecil Zhongling mendapatkan harta karun jenius dalam jumlah besar, tetapi pada saat yang sama, keuntungannya sendiri tidak dapat diremehkan. Pentingnya keberadaan rune di tangga batu tertinggi bukanlah untuk mempersulit para murid sekte tanpa alasan. Bahkan, yang lebih penting, ini adalah semacam pelatihan intensitas tinggi, yang sangat membantu terhadap peningkatan kekuatan. Di mata orang luar, Shen Chen sangat senang, dan dia berpikir untuk memecahkan rekor, tetapi kenyataannya, dia menggunakan penghalang dan pertempuran gila semacam ini untuk berlatih dalam kesulitan. Dengan kekuatannya saat ini,
sulit untuk mendapatkan banyak keuntungan dari menaiki tangga batu di dekat Istana Dao di lantai bawah, tetapi untuk membantu goblin kecil mendapatkan lebih banyak sumber daya, dia harus berpartisipasi sebanyak mungkin dalam kompetisi untuk waktu sedang agar tidak membuang waktu, dia hanya bisa memberi tekanan lebih pada dirinya sendiri dengan sikap mendominasi itu. Secara umum panen dari metode ini sangat bagus, tidak ada anak muda biasa-biasa saja yang bisa beribadah di bawah Sekte Loyun menghadapi pengepungan banyak orang jenius. Wawasan yang bisa ditangkap juga sangat berharga, terutama untuk meningkatkan asal-usul Dao Yun yang baru saja dikandung dalam jiwanya, ada. Dengan manfaat besar, benda itu masih dalam tahap awal, dan belum lama tumbuh, dan efek kultivasi seperti Zen kering tidak cukup, hanya dapat disempurnakan secara bertahap dalam pertempuran, dan hukum sajak Dao adalah berevolusi untuk mengembangkan tatanan baru dari kelompok asal itu. Namun, cara mendominasi pertempuran sengit melawan para pahlawan mungkin akan segera berakhir. Shen Chen juga sangat tidak berdaya tentang hal ini, dan selalu merasa ada sesuatu yang ingin dikatakan. Dalam beberapa hari terakhir, di Istana Dao Xiaobi dekat tingkat menengah, dia tidak lagi sesantai di awal. Beberapa karakter kejam mulai muncul satu demi satu. Jika dia ingin terus menyapu mereka, dia harus habis-habisan, beberapa kali, dia bahkan hampir dikalahkan oleh pengepungan. Di Istana Tao tingkat menengah ini, tidak hanya ada murid dari generasi mereka, tetapi juga sejumlah besar saudara dan saudari senior dari generasi muda. Orang-orang itu mungkin tidak begitu menonjol dalam bakat, tetapi bagaimanapun juga, waktu untuk berkultivasi ada di sana, dan ada banyak dari mereka master penempaan tulang, bahkan janggut yang kejam. Sepertinya sudah waktunya untuk membuat terobosan. Shen Chen sudah merasakan urgensi untuk meningkatkan kekuatannya, dia sudah memiliki pengendapan seperti itu, tetapi dia belum mengambil langkah itu. Kondensasi. Di kasur, pikiran Shen Chen bergerak, dia berkonsentrasi untuk meminta keputusan, dan mulai berlari dengan seluruh kekuatannya, dan kecepatan mengumpulkan energi spiritual di sekelilingnya langsung dipercepat. Kasur di aula ini, meskipun bukan mata formasi, dibagi menjadi satu formasi biasanya, dengan kecepatan para biksu menyerap energi spiritual, rune di area tersebut secara bertahap akan pulih untuk mencapai keseimbangan pengumpulan spiritual energi. Segera, di sekitar tempat Shen Chen duduk, kabut tetap ada, berkumpul di sekitar Shen Chen. Itu semua adalah aura yang kaya, dan ketika berkumpul bersama, berbagai bentuk yang muncul bukanlah kabut air, memberi orang perasaan halus dan melamun. Di sekitar aula utama, banyak orang diam-diam mendecakkan lidah mereka dengan takjub. Orang ini memang layak menjadi orang yang kejam yang telah membobol lebih dari 30 istana Tao dalam lebih dari sebulan. Beberapa rune telah pulih. Tentu saja, kerja sama lingkaran sihir ini bukannya tanpa syarat, dan semuanya hanya bisa dimenangkan dengan kemampuan biksu itu sendiri. Semakin menakutkan fondasinya, semakin banyak rune yang akan dipulihkan. Tempat ini tidak seperti Istana Dao tingkat tinggi, di mana aura tidak dapat dikumpulkan menjadi kabut untuk saat ini. Ini adalah semacam penindasan pasif. Hanya ketika seseorang cukup kuat untuk memulihkan rune yang menindas, seseorang dapat memperoleh berkah seperti itu. Dan ini sulit bagi sebagian besar biksu, bahkan junior berbakat dari suku Tianluo. Rune di setiap istana Tao semuanya diatur oleh leluhur Luo Yunzong, biksu junior yang kuat yang dapat menindas mereka jarang terjadi bahkan di antara para jenius. Karena itu juga, para murid yang telah berkultivasi di istana Tao ini untuk saat ini semua terkejut ketika melihat pemandangan seperti itu muncul kembali. Mereka sudah percaya bahwa ini adalah orang yang kejam. Karakternya masih sedikit lebih buruk, tapi mereka sudah luar biasa. Pada saat ini, Shen Chen memang telah memasuki semacam kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap kali dia menghadapi perlawanan dan kecepatan pengumpulan energi spiritual akan mencapai batas atas, dia akan meningkatkan kekuatannya untuk mematahkan belenggu. Kemudian, seluruh tubuh Shen Chen bersinar, tidak hanya peta vena spiritual di tubuhnya yang dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual, tetapi bahkan tubuh fisik yang ekstrim menjadi pusaran yang tak terlihat, terus mengumpulkan kabut dari sekitarnya, menelan dry clean. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia akan menerobos kultivasinya di sini seiring berjalannya waktu? Beberapa murid bermata tajam telah menyadari niat Shen Chen. Mendengar ini, ratusan murid sekte yang hadir mau tidak mau menarik napas dalam-dalam. Orang ini terlalu gila, pada saat kritis seperti itu, dia akan melakukannya di sini, bukankah dia takut akan masalah? Dalam kegelapan, sudah ada beberapa orang, mata mereka melotot. Orang-orang di sekitar saling memandang dengan cemas. Biasanya, jika mereka duduk di titik di mana mereka akan menerobos, mereka semua akan memilih untuk kembali ke villa di setiap lantai istana Tao untuk mencoba, karena hanya ada keselamatan. Zhongmen memiliki peraturan yang melarang siapapun bertarung secara pribadi di villa yang disediakan untuk sekte lainnya, dan mereka yang melanggarnya akan dihukum berat. Ini jelas merupakan perlindungan yang tidak terlihat, ketika datang keterobosan dalam kultivasi.
semua orang sangat berhati-hati dan secara alami akan memilih tempat yang paling aman. Namun, saat ini, pria ini sebenarnya ingin melakukan terobosan gila di sini dengan memanfaatkan kondisi unik di aula. Jika pendekatan seperti itu berhasil, manfaatnya tidak diragukan lagi, basis kultivasi yang dipengaruhi oleh energi spiritual dalam jumlah besar tidak hanya akan memiliki fondasi yang kuat, tetapi juga pelatihan paling intuitif untuk potensi diri sendiri, dan dampaknya akan sangat besar, menjangkau jauh. Tetapi pada saat yang sama, ini juga merupakan tindakan yang sangat berisiko. Ketika orang normal menerobos alam, sebagian besar energi mereka secara alami digunakan untuk mencapai kemacetan, tetapi jika mereka ingin menyerap aura dalam jumlah besar, mereka pasti perlu menjalankan keterampilan mereka dengan gila-gilaan, bahkan dalam dilema lebih banyak energi. Begitu kekuatan habis, energi spiritual dalam tubuh akan tiba-tiba mengering, membuang semua upaya sebelumnya adalah hal yang sepele, dan konsekuensi yang sangat serius adalah menghadapi serangan balasan. Selain itu, saat melakukan tindakan gila seperti itu, lokasi yang dipilih juga sangat keras, harus dipastikan ada aura bebas yang kaya dan terus-menerus di sekitar. Oleh karena itu, pada hari kerja, ketika mereka menerobos basis kultivasi mereka, untuk mendapatkan energi spiritual sebanyak mungkin ke dalam tubuh mereka, mereka pada dasarnya menggunakan metode menyia-nyiakan pil pengumpul roh untuk mencapainya. Dengan cara ini, tidak hanya tidak memiliki terlalu banyak persyaratan untuk lokasi, tetapi selama dilakukan dengan benar, tidak perlu khawatir tentang energi spiritual yang tiba-tiba habis, menyerah di tengah jalan, dan meninggalkan penyakit tersembunyi. Saya tidak mau, tetapi orang ini sekarang mengambil cara yang berisiko untuk mencapai langkah itu. Terlalu mesum, apakah dia takut akan ada musuh yang diam-diam bermain trik? Tahukah Anda, meski tidak mengabaikan bahaya dari tindakan semacam itu, ancaman dari luar tidak bisa diremehkan. Sekarang orang ini benar-benar duri. Di antara murid sekte, saya tidak tahu berapa banyak orang yang sangat tidak senang dengan perilakunya selama periode waktu ini. Beberapa orang bahkan sangat membencinya. Tinju, konsekuensinya akan sangat serius, mulai dari kerusakan meridian peta dan kerusakan pondasi, atau bahkan jatuh langsung di tempat. Dia mencoba memaksimalkan efek energi spiritual yang menghantam kemacetan. Ada juga beberapa orang dengan mata cerah yang melihat niat Shen Chen. Meski metode menghambur-hamburkan pil pengumpul roh sangat aman, namun juga memiliki beberapa keterbatasan. Pil pengumpul roh adalah pil, tidak peduli seberapa murni pil pengumpul roh, tidak mungkin untuk menyia-nyiakannya tanpa henti. Jika obatnya terlalu kuat, itu hanya akan menjadi bumerang. Perbedaannya adalah jika sejumlah besar energi spiritual surga dan bumi digunakan untuk mencapai kemacetan, tidak hanya tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi, tetapi orang yang sama akan mampu menahan energi spiritual yang masuk ke dalam tubuh berkali-kali lebih banyak, dan efeknya secara alami akan berbeda. Orang ini benar-benar tidak mengikuti akal sehat dalam segala hal. Mata indah Meng Yuhan menunjukkan sedikit kekhawatiran. Bahkan dia bisa merasakan situasi Shen Chen saat ini, bukankah orang ini sendiri mengetahuinya, itu sangat ceroboh. Kakak, pria itu sangat bodoh. Meng Chanmo menggertakkan giginya dengan marah, baru saja Shen Chen memasuki kondisi terobosan, itu terlalu mendadak, jika mereka mengetahuinya lebih awal, mereka harus membujuk pria ini untuk tidak main-main. Meskipun semua orang berasal dari sekte, gadis-gadis itu tidak akan secara naif berpikir bahwa jika mereka berada di sekte yang sama, tidak ada yang akan memiliki niat buruk. Hati orang terpisah dari perut, dan hutannya besar. Ada dewa dan burung. Itu sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada yang jahat dan ekstrim. Pria itu mengambil kesempatan untuk menyerang. Apalagi, Meng Yuhan dan mereka berlima bisa merasakan bahwa wajah beberapa orang di sekitar sini jelas sedikit main-main. Yang ditentukan menjadi sinyal berbahaya, mereka memiliki firasat yang sangat buruk. Benar saja, setelah beberapa tarikan napas, seseorang akhirnya tidak dapat menahannya. Beberapa murid dengan kekuatan yang kuat menunjukkan seringai di wajah mereka, dan diam-diam kembali ke futon, dengan cepat memasuki kondisi kultivasi, dan kecepatan menyerap energi spiritual telah meningkat, jelas berlipat ganda tiba-tiba ada banyak, dengan kabut tipis beredar. Dalam sekejap mata, futon di sekitar Shen Chen penuh dengan kursi, banyak orang tidak duduk di area ini sekarang, tetapi sekarang mereka bertukar posisi dengan orang-orang di sini, tanpa kecuali, mereka semua kuat. Apa yang akan mereka lakukan? Di balik mutiara cerah Dreaming Valley, tiba-tiba terdengar suara yang pemalu dan renyah. Biksu kecil Meng Yu juga datang, dan dia juga memperoleh kualifikasi sebagai murid formal, tetapi ketika dia kembali ke Ye Cheng, dia tertunda lama karena beberapa hal. Setelah mempersulit biksu muda yang berhati murni ini, dia menegurnya beberapa patah kata, lalu mengirimnya ke altar teleportasi sendirian. Sudah lama terlambat, Meng Yu secara alami tidak bisa berkonsentrasi pada kompetisi kecil di setiap lantai. Dia datang 3 hari yang lalu, hari ini,
dia telah menaiki tangga batu dengan seluruh kekuatannya, sekarang dia akhirnya menyusul. Kecepatannya ini luar biasa. Orang-orang ini berusaha mati-matian untuk menjara energi spiritual Shen Chen. Rona merah tergantung di wajah cantik Meng Yuhan. Tapi bukankah aura di aula utama istana Tao terdistribusi secara merata? Biksu kecil itu tampak bingung. Tentu saja tidak. Bu Feiyan berkata dengan sedikit kemarahan di antara alisnya, hanya ada satu formasi besar di bawah tanah di aula utama setiap istana Tao. Biasanya, energi spiritual yang dikumpulkan oleh formasi besar akan didistribusikan secara merata. Dari segi mata formasi dan posisi formasi akan ada beberapa persen lebih, tapi ini hanya dalam keadaan normal. Jika ada waktu khusus seperti sekarang, keseimbangan ini sudah mulai kehilangan keseimbangan. Saudari Bu, bisakah kamu berbicara lebih belak-belakan? Biksu kecil itu tersenyum malu-malu, wajahnya yang mungil cerah merona dan imut. Ya, Bu Feiyan mencubit wajahnya, dan berkata dengan serius, apa yang dilakukan lelaki Chen Chen itu sekarang? Terus terang, sebenarnya menekan kebangkitan rune dalam formasi, memobilisasi lebih banyak energi spiritual ke dekat futon, keseimbangan transportasi di tempat itu tetap terjaga, tetapi kecepatan keseluruhan di mana setiap formasi besar menyerap energi spiritual langit dan bumi pada dasarnya pada tingkat yang sama pada hari kerja. Jumlah keseluruhan hanya sekecil itu, dan jika dia mengambil lebih banyak, itu berarti yang lain akan mendapat lebih sedikit, yang merupakan prinsip pasang surut. Bagaimana dengan mereka? Meng Yu tercengang, menunjuk ke murid-murid di sekitarnya yang juga dengan putus asa menyerap energi spiritual. Orang-orang ini sedang bermain trik. Meng Zhenmo menggertakkan giginya. Trik, itu benar. Meng Chanmo mengangguk, jenis kebenaran yang dikatakan saudari Bu hanyalah makna makroskopis. Nyatanya, pengaruhnya menyebar ke semua orang sangat kecil. Bahkan jika lelaki itu Shen Chen menyerap energi spiritual dengan kecepatan lebih cepat gandakan, sebenarnya, dampaknya pada latihan sehari-hari mereka dapat diabaikan. Tetapi di sisi lain, pada saat Shen Chen menerobos titik kritis, jika orang-orang di sekitar juga merampok aura, bahkan jika tekanan semua orang pada rune formasi besar hanya sedikit, dampak akhirnya pada Shen Chen akan sangat besar. Gadis Zenmot benar, kata Bu Feiyan, ini seperti harimau yang berjuang untuk mendapatkan makanan dengan sarang semut karnivora. Ini wajah Meng Yu sedikit berubah setelah mendengar apa yang dikatakan kedua gadis itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya benar-benar sedang bermain trik. Saudara-saudara, saya masih berharap bahwa Anda akan mengangkat tangan Anda. Shen Chen berada pada saat kritis untuk menerobos kultivasinya. Tolong jangan mempersulitnya. Mata besar Meng Yu jelas, suaranya terdengar tidak tinggi, tapi dia sangat tulus. Ini adalah pemuda dengan hati yang murni, mungkin karena fisiknya yang istimewa, dia selalu memberi orang perasaan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Dengarkan biksu kecil ini. Suara beberapa murid yang baru saja melihat Shen Chen tidak senang, wajah mereka sedikit tidak wajar, kata-kata biksu kecil itu langsung membuat pipi mereka terasa panas. Setelah ragu-ragu, beberapa orang akhirnya menggelengkan kepala dan berdiri dari futon. Mereka tidak memiliki permusuhan besar dengan Shen Chen, dan itu bahkan bukan dendam, mereka hanya tidak bisa memahami perilaku dominan pria itu baru-baru ini. Namun, seperti yang dikatakan biksu kecil itu, akan terlalu berlebihan jika Anda memukul seseorang di dalam sumur pada saat seperti itu, tidak terlihat. Suara biksu kecil Meng Yu memberi orang perasaan yang sangat meyakinkan, seolah-olah seorang biksu terkemuka sedang menjelaskan Dao Tere suara yang indah, dan itu membuat orang merasa jijik. Tetapi ada juga beberapa orang yang terus mencibir di wajah mereka dari awal hingga akhir, sama sekali mengabaikan bujukan biksu kecil itu. Bahkan, kecepatan menjara energi spiritual menjadi semakin gila. Kamu biksu kecil Meng Yu sangat kecewa, dengan wajah merah, sedikit kesal. Lupakan Meng Yu, kebanyakan dari orang-orang itu bermasalah dengan Shen Chen, apa yang mereka lakukan tidak melanggar aturan, percuma mengatakan lebih banyak. Meng Yuhan berkata dengan tenang, mereka sudah mengharapkan hasil seperti ini sejak awal. Ketika dia datang, Shen Chen mencegah para pemuda dari suku Tianluo turun dari panggung di depan semua orang, dan bahkan menyerang balik peringatan Maimang dari kakak senior Ikuk Guk. Tindakan seperti itu sebenarnya telah menyinggung banyak orang. Belum lagi banyak pengikut dan pengagum kakak senior Ikuk Guk yang memiliki latar belakang yang hebat, banyak jenius dari klan Tianluo yang tidak mengetahui kebenarannya sangat tidak yakin. Lagi pula, secara tidak sadar, Luo Yunzong ini juga merupakan bagian dari mereka. Klan Tianluo sangat tidak dapat ditoleransi bagi orang luar untuk menjadi liar di wilayah mereka. Tidak jauh dari situ, Shen Chen yang sedang duduk bersila di futon, secara alami mendengar syafaat Meng Yu. Awalnya, dia memiliki kesan yang baik tentang biksu kecil ini dengan hati yang murni, tetapi sekarang dia bahkan lebih berterima kasih. Adapun orang jahat di sekitar, Shen Chen tidak kesal, tetapi ada cibiran di sudut mulutnya. Saat berikutnya,
Pikiran Sen Chen bergerak, dan dua pusaran emas muncul di pupilnya yang dalam. Dalam sekejap, kecepatan energi spiritual di sekitarnya yang berkumpul ke arahnya tiba-tiba dipercepat. Apa? Ekspresi para murid yang sedang duduk di futon dan berusaha membuat masalah untuknya berubah drastis. Baru saja, kekuatan melahap yang sangat menakutkan benar-benar melahap semua aura yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah sebelumnya. Semua orang sepertinya telah menuangkan baskom berisi air dingin, dan bekerja dengan penuh kemenangan untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya mereka membantu pria itu membuat gaun pengantin dengan sia-sia. Ini terlalu memalukan, orang-orang yang melakukan hal buruk dalam kegelapan, semuanya membencinya. Beberapa orang tidak berdamai, dan terus menjalankan latihan dengan sekuat tenaga, ingin mencoba lagi, tetapi hasil akhirnya tetap sia-sia. Di tempat Sen Chen duduk, sepertinya lubang hitam tak berdasar tiba-tiba muncul, menelan energi spiritual di sekelilingnya. Orang ini, melihat pemandangan ini, Meng Yuhan dan yang lainnya menghela nafas lega. Awalnya mereka bertanya-tanya mengapa Sen Chen tahu bahwa seseorang sedang mengawasinya, tetapi terpaksa menerobos ke sini, ternyata dia tidak perlu takut. Namun, metode itu sangat menakutkan. Meng Yuhan dan yang lainnya telah merasakan bahwa sangat sulit untuk menyerap energi spiritual di sekitar tubuh Sen Chen. Hampir 100 futon di dekatnya untuk sementara menjadi tanah tandus energi spiritual, tidak lagi cocok untuk kultivasi. Murid-murid yang dengan sengaja mengubah posisi dan ingin datang untuk membuat masalah secara diam-diam semuanya memiliki wajah jelek saat ini. Mencuri ayam tidak cukup untuk kehilangan beras, apalagi merebut energi spiritual saat ini, bahkan jika mereka ingin berlatih secara normal, hampir tidak mungkin. Sen Chen, jangan pergi terlalu jauh. Di aula utama, hampir 100 murid sekte, dengan wajah pucat, menunjuk dengan marah ke arah pemuda yang duduk bersila di tengah kabut energi spiritual dan berteriak keras. Sebelumnya, mereka bermain trik secara diam-diam dan ingin memberi sedikit warna pada anak ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya, mereka kehilangan lingkungan untuk kultivasi. Sekarang semua energi spiritual di sekitarnya telah mengalir ke sisi itu, bahkan jika mereka duduk di kasur, mereka dapat menyerap sangat sedikit energi spiritual. Selama Sen Chen tidak berhenti melahap dengan gila-gilaan selama 15 menit, mereka akan dapat untuk tinggal di sana. Ini tidak dapat diterima oleh sekelompok junior berbakat yang menganggap waktu kultivasi sangat berharga. Banyak dari mereka adalah saudara senior dari generasi muda, mereka telah berlatih di sini untuk waktu yang lama, dan mereka tidak pernah begitu dirugikan. Lengan banyak orang mulai berdenyut dengan urat, samar-samar ingin meledak. Mendengus. Dalam kabut energi spiritual, Sen Chen mendengus dingin, dan tidak berniat melepaskannya. Karena dia memiliki ide yang buruk, maka terima hukumannya dengan patuh. Pada saat ini, dia tidak sepenuhnya menembus kultivasinya. Sebagian besar, dia juga ingin menggunakan aura yang sangat luas di sini untuk menyadari apa yang telah dia sadari dalam waktu singkat ini. Istilah pertempuran itu berevolusi dari sumber sajak Dao di dalam tubuh. Benda itu sekarang dalam keadaan kacau, dengan hanya satu bentuk embrionik, dan bahkan pikiran Sen Chen tidak dapat mengoreknya secara mendalam. Tampaknya mengembangkan misteri surga, seperti dunia kecil yang sedang dikandung, dan dengan pencapaiannya saat ini, dia masih tidak bisa mengendalikannya, hanya bisa dieksplorasi secara perlahan dan terus-menerus mendorong evolusinya. Saat ini, tempat ini penuh dengan aura dan lingkungannya unik, jadi Sen Chen secara alami ingin memanfaatkannya dengan baik. Dia tidak terburu-buru, dia bermaksud untuk mengukir wawasannya yang baru ke dalam rune dan mengintegrasikan semuanya ke dalamnya, dan dia tidak akan terburu-buru untuk menerobos kultivasinya. Proses ini mungkin memakan waktu beberapa jam, atau mungkin memakan waktu beberapa hari. Karena orang-orang itu punya niat jahat, tunggu saja. Dia sangat kuat. Di kejauhan, biksu kecil Meng Yu mendecakkan lidahnya. Aku bisa merasakan bahwa ada sekelompok asal sajak Dao yang tumbuh di penolong Sen, dan benda itulah yang menelan aura di sekitarnya. Aku punya firasat bahwa hari ketika sumber sajak Dao sepenuhnya terbentuk adalah saat dermawan Sen menyalakan api ilahi. Tidak akan terlalu menakutkan, kan mata Meng Chan Mot membelalak. Meng Yuhan dan Bu Feiyan sama-sama terkejut. Nyalakan api ilahi, yang berarti Anda akan menjadi makhluk setengah dewa. Sejak zaman kuno, hanya keberadaan teratas di antara makhluk bawaan seperti Suzaku dan Kunpeng yang dapat mencapai langkah itu. Di antara biksu manusia, mereka yang dapat bercita-cita setinggi itu level, hanya ada orang suci bawaan dalam legenda, dan hanya sedikit dari mereka yang dapat mencapai level ekstrim itu. Kata-kata biksu kecil itu membuat mutiara lembah Mengling terasa tidak nyata. Apakah pria itu benar-benar menakutkan? Mungkinkah dia juga salah satu dari 10 tubuh suci? Tidak ada yang salah dengan itu. Transformasi yang dialami oleh penolong Sen sekarang agak mirip dengan saudara perempuan putri itu. Asal sajak Dao mereka telah mulai mengungkapkan bentuk embrioniknya. Kekuatan jiwa sudah dapat mempengaruhi hukum keteraturan antara surga dan bumi.
Meng Mengyu tercengang, dia juga berada dalam tubuh Buddha Hunyuan, dan dia berjalan di jalan itu, tetapi titik awalnya jauh lebih rendah dari mereka berdua. Tampaknya di generasi kita, tidak hanya seorang putri yang lahir dengan tubuh dewa, tetapi juga seorang pria yang bersembunyi sangat dalam. Meng Yuhan menghela nafas. Setelah itu, 5 orang yang dipimpin oleh Meng Yuhan semuanya berdiri di sekitar Shen Chen dalam pemahaman diam-diam. Tampaknya orang ini tidak akan menderita kerugian dalam hal perampasan energi spiritual, tetapi sulit untuk menjamin bahwa tidak ada yang akan kehilangan kesabaran nanti, bergegas maju dan mengambil kesempatan untuk menyerang. Biksu kecil Meng Yu juga ada di sini, terakhir kali dia berada di makam kuno. Di mansion, Tante Waning pernah menyelamatkannya, membantunya melarikan diri dari formasi pembunuhan yang hampir membunuhnya. Biksu kecil itu selalu membalas kebaikannya, dan sekarang dia juga ingin melindungi Shen Chen. Beberapa saudara dan saudari, anak itu sombong dan mendominasi, kamu harus menyingkir. Segera, seseorang akhirnya kehilangan ketenangannya dan berjalan dengan wajah dingin, berharap Meng Yuhan dan 6 lainnya akan menyingkir. Meskipun aula ini luas, jumlah futon kurang dari 100, area ini kebetulan merupakan tempat penyebaran futon yang padat, 3 dari 7 formasi ada di sini. Sekarang Shen Chen membuat gerakan seperti itu, dalam sekejap, termasuk 3 mata formasi, ada hampir 30 futon, yang menjadi tidak berguna untuk saat ini. Futon yang tersisa tidak cukup untuk diperjuangkan oleh ratusan murid yang hadir. Mereka semuanya sangat tidak puas dengan tindakannya, hanya saja beberapa pria tahu mereka salah, jadi mereka menahan diri untuk sementara waktu. Tetapi ada juga beberapa orang, seperti pemuda berusia 20-an ini, yang sama sekali tidak masuk akal, dia adalah pengikut Yan Jing, dan dia ingin mengalahkan anak itu, tetapi bagaimana dia bisa melepaskan ini kesempatan sekarang lulus. Kakak senior ini, dia sedang menerobos kemacetan sekarang, jadi kami tidak bisa mentolerir interupsi, saya harap kakak senior tidak berlebihan. Meng Yuhan bangkit dan berkata dengan ringan. Wanita yang dingin dan bangga dari lembah Mengling ini seperti patung es, dengan wajah beku, bahkan menghadapi kakak laki-laki yang sudah lama berkultivasi di sekte, dia tidak menunjukkan terlalu banyak warna. Bagaimana jika aku ingin memaksa masuk pemuda itu mencibir, juga tidak terlalu banyak menyelamatkan muka dari kecantikan dingin ini. Kalau begitu biarkan Yuhan merasakan kekuatan kakak senior, kata Meng Yuhan dengan lembut. Hehe, kamu menemukan ini sendiri. Wajah pemuda itu tiba-tiba menjadi dingin, dia mengepalkan tinjunya sedikit, dan meledak dengan aura yang mencengangkan. Ini adalah karakter yang kejam dengan pencapaian besar dalam penempaan tulang, dan dia cukup terkenal di istana Tao ini menghadapi seorang gadis yang baru mulai beberapa bulan, matanya penuh dengan penghinaan. Mendengus. Siapa Meng Yuhan? Dan tentu saja dia tidak akan menunjukkan kelemahan, dengan gerakan pergelangan tangannya yang cerah, sutra biru laut berkibar, dan awan es berayun, menyapu. Dalam sekejap, pertempuran besar terjadi di sini, meskipun Meng Yuhan hanya memiliki tingkat kultivasi kecil di alam penempaan tulang, dia tidak dirugikan dalam serangannya. Murid-murid di sekitar berpikir bahwa saudara senior dapat dengan mudah memenangkan pertempuran ini, tetapi hasilnya mencengangkan. Ledakan. Dalam waktu kurang dari 10 putaran, gadis yang gesit seperti debu, menunjuk, menari liar di angin dan salju di sekujur tubuhnya, dan dengan mudah menyapu kakak laki-laki itu. Dalam sekejap, banyak murid muda di sekitarnya sedikit berubah warna, gadis ini sangat kuat, beberapa tahun lebih muda dari mereka, tetapi kekuatannya jauh lebih unggul dari kebanyakan dari mereka, dia bisa disebut generasi jenius. Fisik Bingling, sungguh cantik dengan bakat luar biasa. Tiba-tiba, semburan tawa datang dari arah pintu masuk aula. Semua orang melihat ke samping, dan segera, mereka melihat seorang pria dengan rambut panjang dan selendang berjalan perlahan, dan para pengikut Ikuk-Guk semuanya menunjukkan ekstasi. Bahkan beberapa junior suku Tianluo yang tidak relevan pun heran, mengapa senior ini datang ke sini. Kakak Cuyi, pemuda yang baru saja tersapu oleh Meng Yuhan bergegas maju dengan panik, penuh kegembiraan. Ini adalah orang dari generasi yang sama dengannya, tetapi sekarang dia telah meninggalkan mereka. Generasi orang-orang berbakat telah keluar. Saat itu, generasi mereka juga sekuat awan, dan sekarang akhirnya ada karakter orang yang kuat, bersedia turun untuk turun dari istana Tao tingkat tinggi, dan datang ke sini untuk memberi pelajaran pada anak itu. Bukan hanya dia, tetapi banyak pengikut baru yang hadir juga sangat senang. Hehe, Wudong, adik perempuan junior itu memiliki fisik roh es dan bakat luar biasa. Tidak salah jika kamu kalah darinya. Pengunjung tersenyum dengan tenang, menjentikkan jarinya, dan gelombang kehangatan mengalir ke tubuh pemuda itu. Setelah beberapa saat, wajah pucat yang terakhir akhirnya sedikit mereda. Gadis ini benar-benar baik. Kakak Cuyi membantu mengusir udara dingin. Pemuda Wudong memiliki wajah muram. Di depan begitu banyak orang, dia dikalahkan oleh seorang murid yang baru saja mulai,
yang membuatnya kehilangan segalanya, wajah dan sangat tidak mau. Namun, sekarang kakak senior Chu Yi telah datang ke sini, bahkan jika dia ingin menonjol, bukan gilirannya untuk memutuskan. Wu Dong melirik mutiara lembah Mengling dengan kesal, mengertakkan gigi, dan mengikuti di belakang Chu Yi, berjalan menuju tengah aula. Di sekitar Shen Chen, ketika orang itu muncul, wajah Meng Yuhan dan yang lainnya menjadi sangat serius. Mereka juga telah mendengar tentang orang ini, bernama Chu Yi, yang merupakan seorang jenius dari suku Tianluo beberapa tahun yang lalu, dan sekarang dikatakan bahwa dia telah naik ke Istana Tao ke-68, dan dia sudah dekat menjadi murid inti. Murid di Istana Tao setinggi itu jarang meninggalkan istana pada hari kerja, tetapi orang ini merendahkan diri untuk berjalan menuruni tangga batu saat ini, jelas pengunjung itu tidak baik. Mengenang latar belakang orang ini, Meng Yuhan dan yang lainnya menjadi semakin gugup. Kakak senior Chu Yi ini dikatakan sebagai salah satu pengikut utama Yan Jing, karakter jahat dari suku Tianluo. Di bawah komandonya, ini sangat penting. Saat ini, dia maju, dan maknanya terbukti dengan sendirinya. Dan orang ini memang pantas mendapatkan reputasinya, bahkan Meng Yuhan dan Meng Yu merasakan tekanan besar, yang tampaknya merupakan fluktuasi setengah langkah. Sebuah pembangkit tenaga listrik Ninggang setengah langkah berusia 20-an, memandang tanah Kyushu, cukup untuk menjadi seorang jenderal berpangkat tinggi di bawah komando seorang pangeran, seorang murid dapat memiliki kekuatan yang menakjubkan. Saya telah melihat kakak senior Chu Yi. Usia Chu Yi tidak terlalu menonjol di aula ini, tetapi kemanapun dia lewat, semua murid di sekitarnya melangkah maju untuk memberi hormat dengan hormat. Aku pernah melihat kakak senior Chu Yi. Bahkan Meng Yuhan dan yang lainnya memiliki wajah yang agak kaku, dan harus membungkuk dan memberi hormat. Hehe, jangan pedulikan urusanmu, minggir. Namun sayangnya, kakak senior Chu Yi ini tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyembunyikan niatnya. Dia melangkah maju, melambaikan tangannya, dan memberi isyarat kepada Meng Yuhan dan yang lainnya untuk menyingkir. Meskipun nadanya terdengar sopan, itu jelas memberi orang rasa keterasingan, sikap yang benar-benar mengabaikan. Dari awal hingga akhir, Chu Yi tidak menunjukkan terlalu banyak warna kepada siapapun di aula ini, itu semacam kesombongan, dan sekarang dia telah naik ke Istana Tao ke-68, murid-murid ini yang masih berjuang di tengah dan Istana Tao yang lebih rendah, sudah sulit untuk menjadi sebaik matanya. Bahkan dua mutiara lembah Mengling dengan fisik yang aneh adalah sama raksasa seperti Luo Yunzong merekrut junior luar biasa dari umat manusia di dunia, dan tidak ada kekurangan junior dengan bakat luar biasa. Namun, bakat hanyalah bagian dari perjalanan kultivasi, dan orang yang benar-benar dapat tertawa terakhir adalah yang terbaik. Di mata pemimpin muda seperti Chu Yi, kecuali sehebat dan secemerlang Tan Taiwaning, sebaliknya, itu sudah sangat sulit, menganggapnya terlalu serius. Kakak Chu Yi, tolong tetap di sini. Meskipun mereka tahu betapa kuatnya orang ini, setelah mengertakkan gigi, Meng Yuhan dan yang lainnya dengan tegas melangkah maju untuk menghentikannya. Dalam sekejap, ada keheningan di sekitar 260.